Iya, sebenarnya Aku sering pertanyakan ini. Kena baik. Suara saya Kedengaran bang, tapi putus-putus. bagus gak suara saya? Ada nggak suara musik? Udah bang. Silakan bang. Udah bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, kita mute wabarakatuh. aja teman-teman, kita mute aja dulu biar Gunda yang jelaskan. Ada yang mati syahid, jadinya ini pakai akun yang kecil-kecilan ini. Oke, lanjut monggo. Lagi di Pulau Seribu ini. Oke, baik. Jadi saudara, yang perlu saudara pahami ketika saudara bertanya seperti ini, bukan perbedaan ini disebabkan alur cerita, tapi memang yang satunya itu firman Tuhan, yang satunya bukan firman Tuhan. Itu dulu yang perlu saudara pahami. Makanya Al-Quran itu sangat akurat ketika mendeteksi adanya perubahan-perubahan informasi dari zaman dahulu yang diuraikan dalam kitab saudara. Contoh nih, penjelasan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Jelas diterangkan bahwa ahli kitab, dengarkan, sungguh Rasul kami Nabi Muhammad SAW telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Islam, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quran. Yahdi bihillahi manittama'a ridwanahu sublan salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan kitab ini Al-Quran, Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridaannya ke jalan keselamatan. Jadi dengan Al-Quran kemudian orang menuju kepada keselamatan. Dan dengan Al-Quran juga Allah mengeluarkan manusia itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Nah, sekarang yang aku mau pertanyakan ini bukan perbedaan soal apa ya? Ada isi dari awal dari perbedaan itu. Kalau menurut aku awal perbedaannya itu dari antara Ishak dan Ismail. Ismail iya, kan anaknya Sarah, anaknya Hajar, Siti Hajar. Kemudian Ishak anaknya anaknya Sarah. Tapi ya nanti kita akan sampai ke sana, Bang. ya, yang perbedaan yang mendasar itu ada yang aku lihat di situ, di mana waktu Abraham mempersembahkan anaknya. Kalau di Alkitab itu yang dipersembahkan itu Ishak, kemudian yang di Al-Quran yang dipersembahkan itu Ismail. Nah, di situ ada perbedaannya. Oke, kita bahas. Saya mau tanya dulu kepada saudara, yang dipersembahkan, yang diminta dipersembahkan oleh Tuhan, anak tunggal atau anak perjanjian? Ini dulu poinnya. Aku bukan bilang bukan mau mengatakan bahwa anak tunggal atau apa, cuma perbedaannya itu aja. Iya, kita berawal dari situ. Saudara jawab dulu. Yang diminta untuk dipersembahkan oleh Tuhan kepada Nabi Abraham itu anak tunggal atau anak perjanjian? Anak itu tunggal. Dulu poin. Anak tunggal. Menurut saudara, siapa anak tunggal Abraham? Ishak. Bagaimana Anda bisa mengatakan dia anak tunggal Ishak sementara Ishak itu anak kedua? Iya, ini kan kita bicara soal anak perjanjian. Ismail itu tadi bukan anak perjanjian. Saya ulang. Yang diminta untuk dipersembahkan anak tunggal perjanjian. Iya, anak tunggal. Karena mengalami sebagai anak tunggal tanpa kakak, tanpa adik. Siapa? Ya, ini kan bicara soal anak perjanjian. Ismail itu saya tidak tanya anak perjanjian. Yang saya tanya yang dipersembahkan anak tunggal atau anak perjanjian. Anda jawab apa tadi? Anak tunggal. Anak tunggal dalam artian anak perjanjian, bukan. Dalilnya di mana itu? Di mana dalilnya bahwa yang diminta untuk dipersembahkan adalah anak perjanjian? Boleh bantu saya? Anak perjanjian Allah dan Abraham kan cuma Ishak saja. Tunggu dulu, oke. Ini Abraham diberikan anak perjanjian untuk apa?
anak perjanjian ya untuk bangsa Israel, untuk keturunan mereka. Ya, itu tidak salah itu, karena keturunan daripada Ishak itu Bani Israel, tidak berubah menjadi Bani Ismail. Itu betul. Sekarang permasalahannya adalah yang diminta oleh Tuhan untuk dipersembahkan anak perjanjian atau anak tunggal. Itu dulu. Iya, maksudnya anak tunggal dalam artian anak tunggal perjanjian mereka. Kan Di mana? Di mana? perjanjian Di Allah mana dengan Abraham itu poinnya? cuma Ishak aja. Saudaraku, di mana poinnya di dalam kitabnya orang Yahudi yang dipersembahkan itu adalah anak perjanjian. Anda sendiri dengan lisan Anda mengatakan yang dipersembahkan itu adalah anak tunggal. Nah, sekarang Anak permasalahannya, tunggal dalam artian anak perjanjian. Karena cuma satu aja anak perjanjian Kok Allah Anda- dengan Abraham. kok Anda yang mengatakan dalam artian, kok Anda menafsirkan seperti itu? Kan perintahnya jelas. Yang diminta Begitu, Bang. dengarkan saudaraku, yang diminta untuk mempersembahkan anak itu Sarah atau Abraham? Abraham lah. Oke, siapa anak tunggalnya Sarah? Ishak dalam artian anak tunggal Oke. perjanjian Abraham dengan Allah. Sabar. Ishak. Terus kemudian anak tunggal Abraham siapa? Anak tunggal Abraham kan punya dua anak. Iya, yang pernah menduduki posisi tunggal siapa? Tunggal dalam artian bukan Enggak anak usah. perjanjiannya. Enggak usah. Iya, siapa yang pernah duduk? Siapa? Ismail pernah jadi anak tunggal. Ismail. Oke, Ismail pernah duduk sebagai anak tunggal. Terima kasih Anda sudah mengakui. Nah, sekarang yang diminta oleh Tuhan untuk dipersembahkan anak tunggalnya Sarah atau anak tunggalnya Abraham. Anak tunggal mau dipersembahkan dalam artian anak perjanjian Allah, anak tunggal perjanjian. Saudaraku, saya tanya, yang diminta oleh Tuhan untuk dipersembahkan anak tunggalnya Sarah atau anak tunggalnya Abraham? Anak tunggal Abraham. Nah, siapa anak tunggalnya Abraham tadi? Anda sudah jawab, siapa namanya? Ishak dalam artian anak perjanjian. Aduh, iya, anak perjanjian. Anak perjanjian ini pun nanti akan saya jelaskan kepada saudara. Kita lihat dari, iya saya akan jelaskan. Ismail itu terdiri dari dua kata dari bahasa Ibrani, Isma dan juga El. Isma didengarkan, El itu Tuhan. Abraham berdoa dan doanya didengarkan, maka dia punya anak namanya Yishmael dalam bahasa Ibrani. Tuhan mendengarkan doamu. Ketika Tuhan mendengarkan doamu, berarti doanya dikabulkan. Siapa yang datang kemudian? Ishak atau Yishmael? Oke, kalau versi Alkitab itu kan saat dipersembahkan itu Ismail memang sudah tidak bersama dengan Abraham karena dia diusir. Tunggu. Nanti saya akan jelaskan ke sana, Bung. Sampai sedetail-detailnya siapa yang dipersembahkan dalam praktek kehidupan Abraham, Ishak atau Yishmael, nanti akan saya dalam waktu dekat ini, mungkin 20 menit lagi kita akan jelaskan di sana. Nah, sekarang permasalahannya sekarang adalah ketika lisan Anda sudah mengakui bahwa anak tunggal Abraham bernama Yishmael dan Tuhan minta dipersembahkan anaknya adalah anaknya Abraham, bukan anaknya Sarah, tapi anak tunggalnya Abraham. Ya, Kita sampai mengatakan anak tunggal dalam artian anak perjanjian. Tunggu dulu. Tuhan menjanjikan anak kepada Abraham. Betul atau tidak? Betul. Oke, berarti ketika Abraham mendapatkan anaknya ini anak yang dijanjikan atau anak yang bukan dijanjikan? Ya, yang dijanjikan itu cuma Ishak. Oke, sekarang permasalahannya yang berdoa untuk minta anak Sarah atau Abraham? Sarah dan Abraham. Di mana Sarah berdoa minta anak? Tunjukkan dalilnya. Iya, namanya juga manusia pasti mau punya anak. Bukan, kita nggak boleh berasumsi. Ini kita berbicara mengenai agama, nggak boleh berasumsi. Yang minta berdoa kepada Tuhan untuk diberikan anak Sarah atau Abraham? Jawab. Ya, Abraham yang berdoa minta anak atau Sarah? Abraham dan Sarah. Sarah di mana berdoa minta anak? Ya itulah aku bilang tadi bahwa yang namanya orang punya anak itu pasti selalu berdoa lah. Dengarkan saya, Bung, dengarkan. Yishak itu bahasa Ibrani artinya tertawa.
Kenapa Ishak namanya tertawa? Pada saat malaikat berkata kepada Sarah tertawa, tidak percaya. Bagaimana mungkin saya yang sudah mandul ini bisa punya anak? Artinya Sarah tidak pernah mimpi punya anak. Berarti yang berdoa adalah Abraham. Nah, ketika Abraham berdoa, Allah menjanjikan anak atau tidak? Iya, Allah menyajikan anak memang. Oke. Nah, sekarang siapa anak perjanjian itu? Anak perjanjian itu ialah Ishak. Anak yang dijanjikan oleh Tuhan siapa tadi? Ishak. Ishak. Iya, Ishak anak dia. Sekarang menurut Alkitab itu Ya. Ismail itu cuma ya, Ya, kalau bukan menurut Sarah kalau yang menurut kalau menurut Sarah yang Bible, meminta kepada Abraham untuk menikahi budaknya itu. iya, tunggu. Kalau menurut Bible, bukan Alkitab, menurut Bible, Al-Quran sudah menguraikan itu. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Itu sudah diuraikan. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan antara kebenaran dan kebatilan? Itu sudah jelas itu. Nah, sekarang permasalahannya adalah Tuhan menjanjikan Abraham anak. Kemudian Tuhan minta anak tunggal. Jadi sebenarnya kedudukan anak tunggal itu adalah Yismail, kedudukan anak perjanjian itu adalah Ismail. Oke ya? Sampai ke situ ya. Oke, kita masuk ke data. Sekarang yang dipersembahkan ini Ismail atau Ishak. Kalau di Al-Qur'an surah As-Saffat jelas yang dipersembahkan adalah anak yang lahir sebelum Ishak lahir. Anda boleh baca di Al-Quran surah As-Saffat ayat 100 sampai 112. Nah, sekarang kita masuk ke Biblos. Anda lihat di dalam Kejadian 21. Anda punya kitab di situ, boleh Anda buka. Aku bukan, enggak usah lah. Oke, kalau gitu saya terangkan aja ya. Di dalam Kejadian 21 nomor 14, Ismail itu berada di Beersheba bersama dengan ibunya Hagar. Oke. Lalu di Kejadian 21:33, Abraham pun berada di Beersheba. Jadi yang ada di Beersheba ada 3, Ismail, Hagar, dan juga Abraham. Ada 3. Kemudian di Kejadian 22, Abraham mempersembahkan anaknya di Gunung Moria. Nah, setelah mempersembahkan anaknya di tanah Moria, anak tersebut dikembalikan ke ibunya. Di Kejadian 22 nomor 19, setelah persembahan Abraham dan anaknya kembali ke Beersheba. Siapa yang tinggal di Beersheba tadi di Kejadian 21:14? Bung? Ya, Yang tinggal di Beersheba tadi siapa? Di Kejadian 21:14? siapa Sarah? Data yang ada di kitab yang Anda pegang, yang ada di Beersheba itu Ismail. Astagfirullah. Kejadian 21 nomor 14, yang ada di Beersheba itu Ismail. Setelah kejadian persembahan di Gunung Moria oleh Abraham mengembalikan anaknya ke Beersheba. Itu tertulis di Kejadian 22 nomor 19. Saya tanya, yang di Beersheba tadi siapa? Maaf tadi aku sudah lupa tadi. Oh, lupa. Yang ada di Beersheba itu tadinya adalah Gimpe Ulu Gimpe. Salah ucap. Yang ada di Beersheba berdasarkan Kejadian 21:14 itu namanya Ismail. Lalu kemudian Abraham menuju ke Gunung Moria di Kejadian 22 nomor 2, melakukan persembahan di sana, lalu diganti dengan binatang yang lebih besar. Nggak jadi anaknya. Setelah itu Abraham mengembalikan anaknya ke Beersheba. Siapa yang ada di Beersheba? Oke, sebenarnya ini ya aku tidak bertanya soal data-datanya, cuman di situ ada perbedaan aja. Jadi kalau menurut aku ada yang tidak benar. Saya tidak mengatakan bahwa Al-Quran yang salah atau Alkitab yang salah. Itu aja. Sebenarnya begini saudaraku, di Bible itu
Kan Al-Quran sudah menguraikan, lima talbisunal haqqa bil batil, dicampur adukkan. Kenapa Anda berpikir bahwa yang dipersembahkan itu adalah Ishak? Karena di situ ada perintah, ambillah anakmu yang tunggal itu, yaitu Ishak. Itu sengaja sengaja kemudian dilakukan penambahan, yaitu Ishak. Padahal anak tunggal Abraham itu adalah Ismail. Nah, sekarang untuk membuktikan bahwa apakah Ishak atau Ismail yang dipersembahkan, data Kejadian 21 sampai 23 itu yang menjelaskan. Yang ada di Hebron itu adalah Ishak dan ibunya. Jadi kesimpulannya gini. Ismail tinggal di Beersheba, Gurun Paran. Ishak berada di Hebron. Oke, bersama dengan Sarah. Beersheba ada Ismail dan Hagar, ibunda Hagar. Kemudian Nabi Abraham melakukan persembahan di Moria. Setelah melakukan persembahan, anaknya dikembalikan ke ibunya. Kalau dia kembali ke Hebron, maka yang dipersembahkan Ishak. Kalau dia kembali ke Beersheba, maka yang dipersembahkan adalah Ismail. Di Kejadian 22:19, kan tidak mungkin Ishak dikembalikan ke Hagar, nggak mungkin Ismail dikembalikan ke Sarah, karena masing-masing ibu ini memiliki anak masing-masing satu. Ternyata Ishaknya berada di Hebron bersama dengan ibunya. Baca Kejadian 23. Dan bahkan ketika Abraham datang memakamkan istrinya Sarah, Abraham itu dianggap orang asing di sana, pendatang. Berarti ketika dia datang membelikan tanah untuk pemakaman istrinya, dia tidak tinggal dengan istrinya, tetapi tinggal dengan istrinya Sarah, tetapi tinggal bersama istrinya Hagar dan Ismail. Dia orang asing di Hebron, di tempat tinggal Sarah. Abraham itu adalah orang asing yang tidak dikenal warga setempat. Berarti Abraham tinggal bersama anaknya Ismail dan Hagar. Itu poinnya. Al-Quran menjelaskan itu. Bible Kejadian 21 sampai 23 menjelaskan itu. Tapi di Kejadian 17 itu ada kesengajaan menambahkan yaitu Ishak, tapi pada praktiknya bukan Ishak tapi Ismail. Oke, saya kira itu sudah sangat jelas ya, teman. Kalau ada yang tidak mengerti apa yang saya jelaskan, berarti kepalanya gimpe. Oke, lanjut yang lain. Masya Allah. Itu mungkin dia lagi googling. Atau Gurunda, jangan-jangan itu anaknya Abraham yang pertama saja dia tidak tahu mungkin ya. Dia udah jawab tadi, akhi. Dia udah katakan bahwasanya anak tunggal itu Ismail. Masya Allah. Udah dekat berarti ini. Tapi sayangnya dia percaya yang apa? Kejadian 17. Dia tidak ini, katanya tidak menyalahkan Al-Quran dengan Bible katanya. Jadi apa yang disalahkannya di sini kalau kita diskusi. Tapi rata-rata oten begini ya. Fi qulubihim maradum fasadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit. Tugas para apologet inilah untuk memberikan obat agar mereka sembuh. Allah. Lanjut. Masya Allah. Lanjut sama galau aja mungkin Gurunda. Itu lagi googling itu. Oke, silakan. Masih ada yang lain? Silakan Bang Mas Galau. Ada yang mau disampaikan mungkin? Silakan atau ditanggapi. Bang Galau? Monitor kah? Kok pada dia mutin-mutinnya ya? Bang Amir, Assalamualaikum. Apa kabar Kendari? Pak Amir juga lagi belajar Bible. Aduh, ini kayaknya sinyalku kurang menguntungkan. Ada di Pulau Seribu jawabnya. Bang Amir di Kendari nih. Bagus. Posisi di mana, Bang? Bukan, Anda di Pulau Seribu, di sini, di Jakarta. Oh, di Jakarta. Kalau abangku ini tahu nggak Batu Nong, Bang? Batu Nong di Kendari tahu nggak? Batu Nong. Tahu, Iya. tahu. Oh, ya, syukurlah kalau tahu. Tahu lah. Orang Kendari juga. Nah, keluarga Tapi besar sama saya banyak di sana, juga. Bang. Oh, Iya, kemarin mereka Iya. satu room pun datang dari Batu Nong ke sini.
Oh, gitu ya. Iya, iya. Alhamdulillah. Ya, insya Allah rencana sih ke sono. Nanti juga ada juga di sana. Bombana tahu, Mudah-mudahan nanti Bombana. kita sama-sama ngumpul sama Bang Juma. Amin, amin ya Amin, Allah. amin ya Allah. Insya Allah. Ya Bang Galau, sudah open mic-nya itu. Ayo, Ada yang lain. Itu silakan yang lain. Bang Galau. Silakan Bang. Bukan namanya itu Bang Gaau. Gaau. Oh, Gaau. Gaau. Itu Batu Kong itu di Ambon itu. Astaga. Kita sih tahu. Kak Baina tahu, tahu. Gaau Saki. Bang Gaau. Lah, Udah mau syahadat atau Sir. belum? 2000. Bentar ya, 10 menit ya, 10 menit. Silakan Akhi dilanjut dulu. Ada tamu sebentar, 10 menit. Silakan Bang Hidayat. Bang Gaau, itu apa yang dipersilakan Bang Amir ini? Enggak ada yang ngomong ini. Hotel-hotel di atas ini. Gau itu nggak ditanya itu, nggak ngomong gau. Oh, kabur dia. Malah Itu kenapa yang di atas 2002 kenapa? Biar Batu Gong. Hmm. lagi googling anu Bunda. Lagi Oh, nengok data. referensi kali. Nah tuh. Walah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Udah jadi saya ngomong. Ya agama Kristen aja ya, tolong ya Kristen naik ya. Agama Kristen kita mau diskusi Itu ya. ada Alkitab Tolong menjawab ya. itu coba dinaikkan. Ya Alkitab Ya menjawab. agama Kristen. Iya Alkitab menjawab itu kayaknya. Gau itu apa yang mau ditanya Gau? Silakan Gaau. Woi Gau. Bunda lagi ada nih, kesibukan sebentar. Ada tamu katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berkati. Ini Bang Amir selalunya open cam dong, Bang Amir. Bagaimana Bang Bega? Ya. Open cam dong. Ya, itulah ya Oten ini. Ini belum Sepandai-pandainya bisa open tupai, cam ini. sepandai-pandainya Oh, akun baru. tupai Ini belum bisa melompat. open cam. Pasti akan jatuh juga, pasti Iya, akan akun ketahuan baru. juga. Yang Serapi-rapinya mereka akun membungkus lamanya- bangkai. Sekarang bukan lagi melompat Serapi-rapinya Bang mereka Erik. membungkus bangkai. Ah, gimana? Bukan lagi sekarang bukan melompat lagi. Halo, Oh, ya, kedengaran nggak? Iya kedengeran, udah kedengeran. Ah, ya apa yang mau ditanya? Selamat siang. Siang. Jadi sedikit Bang dari saya bentar ya Bang. Jadi serapi-rapinya mereka Ini ini aku- membungkus bangkai itu pasti akan kecium juga. Nah, di situ dikatakan di Kejadian 22 itu tertulis nama Ishak. Itulah yang dijadikan dikatakan menyesatkan. Padahal faktanya sudah dijabarkan Bang Juma tadi, Kejadian 22 nomor 19-nya, anak yang setelah mau disembelih atau dikorbankan itu yang tidak jadi digantikan oleh Tuhan itu hewan sesembelihan. Nah, itu dikembalikan ke Beersheba. Kejadian 21 nomor 14, Abraham dan istrinya dan anaknya itu berada di Beersheba. Setelah peristiwa itu ya dikembalikan ke Beersheba. Ini sudah Oke. clear sih sebenarnya di sini. Berarti Bible ini menyesatkan gitu. Maaf kalau Oke. saya salah ya. Silakan. Oke, aku Papua agama apa? Ya, selamat siang. Ya agama apa aku Itu- Papua? Suma terlalu banyak Aku Papua agama apa? Saya cuma bilang saja Aku asumsi Papua dulu. agama apa? Oh, saya turunkan. Saya udah berkuasa jelas di dia sini. Kristen. Biar aja, Bukan biar kamu. aja, biar aja, Udah, biar aja. saya berkuasa ditanya agama apa? Udah. Ditanya agama apa? Jumlah pula kau apain? Jadi yang mengherankan ya teman-teman Kristen, orang Islam menerangkan Bible kamu yang sementara kamu tidak pernah baca, hanya dengar kata pendeta. Kamu mengatakan yang dibaca itu malah asumsi, itu gimana sih? Coba kalau kamu yang menguasai Al-Quran dan kami mengatakan itu asumsi, itu harus kami gali dong, kami kaji. Dan seharusnya orang Islam itu lebih tahu Al-Quran itu untuk menerangkan. Nah kamu bahasa Melayu saja kamu tidak tahu, kamu naik-naik katanya asumsi tapi tidak punya data, itu gimana sih?
Ayo, teman Kristen. Lagian ditanya agama apa? Si Juma ini nih ditanya agama. Aku gak nanya Bang Juma, aku nanya agamamu. Udah, silakan Gao, silakan. Alergi. Silakan Gao. Gao. Suaranya gak ada Gao. Jaringan si Gao kurang bagus kayaknya. Halo. Ya, halo. Halo Bandung. Halo. Ya, apa mau Halo, ditanya, Bandung. Gaal? Selamat siang. Oke. Ya. Saya mau bertanya ini, host. Bang, dijawab dulu pertanyaannya. Pertanyaan Abang saya. dijawab dulu pertanyaan host. Abang dari Pertanyaan agama apa? saya. Dijawab dulu pertanyaan si host. Abang Kristen dia kan? Sudah, Kristen. Ini saya Kristen, Bang Erik, ini lain saya orang. Kristen. Oh iya. Ini iya, Gao dari tadi dari Saya sini dia. Kristen. Oke. Ya, iya. silakan. Oh iya silakan. oke. Maaf, saya Saya sudah mulai pikun bertanya seperti ini, host. Iya silakan. Saya mau bertanya ini, host. Silakan. Yang benci melihat orang beribadah itu ajaran Tuhan kah atau ajaran iblis? Itu aja, host. Apa pertanyaannya? Pertanyaan saya, yang benci melihat orang beribadah itu ajaran iblis kah itu atau ajaran Tuhan? Apa sih katanya? Yang mencium apa? Tidak ada yang membenci, Bang. Kalau dalam ajaran Islam tidak ada yang membenci ajaran agama apapun. Karena Islam itu Masa disebut sebagai enggak? rahmat dan Masa enggak? Terus kenapa itu ada istilahnya penolakan, itu pembubaran kalau memang enggak benci? penolakannya gimana? Anak kemarin sore pertanyaan. Anak kemarin sore. Alah. Aku mau tanya, itu ajaran dari Tuhan kah atau ajaran iblis? Tidak ada, Bang. Itu bukan dari iblis, bukan dari Tuhan. Oh iya Sebab tidak ada. Dalam Islam Bukan. tidak ada yang membenci agama lain. Islam itu bahkan yang Terima paling toleran. kasih. Iyanya asalah. Terus kenapa ada istilahnya pembubaran ibadah? Gimana? Jadi bagaimana umat muslim di Palestina pada saat mereka sedang beribadah di Masjid Al-Aqsa? Enggak usah dulu dibawa Kau keluar jangan ini bawa-bawa itu. Indonesia. Kau Jangan tadi sok bilang apa ajaran kau. Tuhan. Kau bilang tadi ajaran Tuhan. Biar tahu kau pahami dulu Loh, apa yang itu ku bilang. manusia Ini kan sama kayak kau. Indonesia. Al-Aqsa Ini itu Palestina itu sama Kenapa manusia, kau bukan kayak bawa kau. yang lain, Oh, negara berarti kau lain? binatang. Iya, berarti kau Bilang aja binatang kalau ya. nggak ada- bilang aja kalau nggak ada Berarti otak kau binatang. Enggak ada Udah jelas. otak kau. Kau binatang, Oke. ya. Enggak ada Ya, otak di mana kau. di sini? Di mana di sini umat Kristen Jawab dulu dilarang beribadah? yang Coba aku tanya kutanya. sama kau, di mana? Jawab dulu Di pertanyaan mana? saya. Di mana? Di Bilang mana aja pemakan kalau- babi? bilang aja kalau nggak- Diam kau. bilang Diam aja kau, kalau diam. haram Kau usah Udah, menghujat udah, kau di udah, sini. Bilang aja kalau anak Udah, haram. Turunkan dia, udah, turunkan dia, Bang turunkan Erik, dia. udah. Turunkan dia, Udah, kau usah menghujat dia di sini. Udah ya, udah aku turunkan Bang. Udah. Enak kali dia. Dari tadi aku diam-diam santai. Rum diskusi ini bagus-bagus kok. Enak kali dia dibilangnya kita melarang beribadah orang-orang itu. Dari mana jalannya? Ya apa ganjaran sama kami kalau kami melarang kalian beribadah di sini? Ya otomatis berurusan sama polisi. Sabar, Bodoh saudara, kau. sabar teman, sabar. Emang lagi panas-panasnya jam 12 di Medan, emang lagi gerah-gerahnya nih. Sabar. Dari tadi sabar. kita santun. Yang lucu itu yang korban itu kita, tapi mereka merasa mereka yang korban, kan aneh. Kita ini bekas jajahan, kitalah yang trauma, kita yang ketakutan dengan mereka. Kenapa? Sedikit saja mereka mendapatkan suplai dari negara-negara yang tadinya menduduki negara ini, bahaya kita ini, benar nggak? Yap. Iya, kita yang harusnya trauma. Kenapa? Begitu kita berpapasan, ini penerus penjara, kan gitu. Tapi kan kita nggak seperti itu adanya. Kita selalu takutnya hanya kepada Allah, bukan takut kepada mereka gitu. Jadi Kita bisa aja mengatakan kepada majikan kalian aja kami nggak takut, apalagi pada kalian, kan gitu. sebenarnya Simpel, kan? ajaran kasih di Kristen Tugurunda tidak berlaku ya sebenarnya ya. Memang ajaran kasih itu tinggal slogan aja.
Tapi untuk penjabaran atau Memang nggak ada. untuk yang kita lihat sehari-hari itu memang tidak ada. Sebab itulah kalau ukurannya, apalagi kalau by data tentang bunuh dan teroris, ini bahkan ada, mungkin teman-teman ini kan tahu di Amerika sekarang ada 5 negeri di California tidak dibenarkan baca Bible. Karena itu memang mengandung, menurut mereka mengandung pornografi dengan apa tuh ajaran berat lah, yang teroris. Jadi sementara LAI juga itu mencatat itu beberapa ayat yang ada di seperti Musa, kemudian ketika diperintahkan untuk melakukan pembalasan kepada Amalek. Bahkan perkataan Yesus sendiri itu Iya. di Lukas 19:27, Lukas 10 nomor 34 35 itu kan. Jadi kalau oten-oten yang kejang-kejang itu oleh karena tidak punya kapasitas untuk mempertahankan akidah mereka yang sudah terlanjur itu, yang Benar. lalu saya katanya yang kalau cinta sudah melekat. Jadi akhirnya mereka mengeles untuk membawa kita berdebat gitu. Iya. Bagaimana mungkin agama yang dibawa oleh penjajah disebut agama kasih? Tidak mungkin, itu cuma slogan, itu cuma doktrin. Mungkin ajaran kita dengan kelembutan disebabkan dengan kasih sayang itu Ini Gurunda udah di disebut gunung ya, ajaran Gurunda? kasih. Putus Iya, suaranya, Bang Gurunda. Juma di gunung. Udah, Putus itu. saya di gunung udah beberapa hari. Oh, pentas. Iya, iya. Silakan aja. Saya Iya. peringatkan aja, takut Iya. kalau ada oten nanti Iya. putus. Jadi ajaran kasih itu cuma slogan, itu cuma trik obat aja itu. Bagaimana mungkin agama disebarkan melalui penjajahan disebut kasih? Mungkin. Lagi kita belum pernah membawa mereka yang mayoritas, ya kan? Kita belum pernah rasakan hidup di batas mereka. Sedangkan mereka sudah merasakan di tengah-tengah mayoritas Islam. Mereka sejahtera, bahkan mereka yang punya bukti kita yang mayoritas, tapi kemudian diambil istilahnya kita yang kiplak katanya. Jadi lagi kan. Iya. Bang Juma suaranya putus-putus sampai ke YouTube juga putus, Bang. Ya udah, kalian nanti kalau saya dijadiin baru lanjut lagi, silakan. Oke, siap abangku. Tapi mereka benar nih. tidak melihat? Bentar Bang Erik, boleh bentar dulu Bang. Sebentar. Ini aku cuma ngingetin nih, aku bilang, aku teringat omongan dari Bang Juma tuh. Bang Juma ngomong gini semalam, minoritas aja kalian seperti itu. Gimana kalau kalian mau mayoritas? Habis kalian injak-injak kami. Untunglah kami mayoritas tuh. Silakan Bang Erik. Apakah mereka ini buta, tidak melihat saudara-saudara kita ini Palestina itu? Pada saat azan berkumandang, Allahu Akbar, disambut dengan granat, disambut dengan senjata. Jahanam kalian ini, ya, jahanam. Ya. Jahanam kalian. Saudara kami di Palestina itu, umatnya baginda Nabi Muhammad SAW, sedang melaksanakan ibadah untuk menyembah kepada Allah yang benar, disambut dengan senjata. Hah? Kemana? Di mana mata kalian, Oten? Di mana mata kalian? Manusia itu, hah? Itu ajaran kalian. Aku tanya sama kalian, itu ajaran kalian? Di Indonesia ini di mana orang Kristen di mana? Tunjukkan. Jahanam kalian. Semua kalian jahanam, ya. Lanjut. Enggak lah Bang, enggak semua. Bapakku enggak, kau Erik. Siapa kau nanti? Enggak semua, kecuali bapakku. Kalian hotel jahanam, kecuali saudaraku tidak. Dah. Naik kok Budi Marpaung, naik. Kau tahu enggak yang kau sebutkan itu? Itu di situ Tuhan kau lahir. Tuhan kau lahir di situ loh.
Masa barang mamaku kok sebut-sebut? Kenapa sih Oten kalau kepanasan nyebut-nyebut barang mamanya? Kami ya, Muslim, kalau kami marah, kami gak nyebut barang mama kami loh. Oten, itu bukan cuma barang mama kau Marpaung. Itu juga di mana Tuhan kau lahir, Marpaung, Marpaung. Tuhan kau lahir di situ loh, Marpaung. Astagfirullahaladzim. Gimana sih kamu? Makanya jadi Oten tuh jangan goblok, kenapa? Bahasanya kontrol, tahan. Ya, kalau mau belajar, kita Jaga cari kabinet, ilmu. jaga kabinet. Kalau kita mau cari ilmu di sini, kita cari ilmu, jangan menghujat. Nggak boleh kayak gitu. Kami tidak diajarkan seperti itu. Tapi kalau kalian menyerang, kami nggak mungkin diam. Ya, karena kalian lah apinya, maka kamilah asapnya. Islam ini membawa kedamaian. Kalau seandainya ini mayoritas, Inilah iya, kalau seandainya mayoritas ini di Indonesia ini Kristen, maka LGBT itu pasti akan berserak di mana-mana. Ya, itu yang saya dari pernikahan Itu ada sama pendeta. jenis itu akan terjadi di Indonesia, akan dilegalkan. Kan ada itu Bang Erik, Pendeta pendetanya kalian Bang. sendiri sudah mengklaim bahwasannya untunglah kami tinggal di negara mayoritas Islam. Iya, pendetanya Pendeta kalian ngomong kayak sendiri yang gitu. ngomong. Iya, Nah, kalau viral lagi seandainya ini pendeta. kalian mayoritas di sini Kristen, pasti lagi BT ini akan menjamur di Indonesia ini. Bagaimana dengan anak-anak kalian nanti? Hah? Bagaimana dengan anak-anak kita nanti selanjutnya? Gak mikir kalian. Iya, itu pendeta kalian loh viral. Negara loh, mana yang pendeta. menciptakan kedamaian? Di mana? Betul sekali. Negara mana yang menciptakan kedamaian? Lihat Coba. kantong-kantong, lihat kantong-kantong yang menyebutkan ajaran kasih, gitu ya. Astagfirullahaladzim. Itu semua rata-rata akhlaknya gimana, gitu aja. Ini yang menyebutkan bukan kita, dari pihak mereka sendiri. Kita cuma ngikutin aja apa perkataan. Kantong-kantong yang Kristen itu, lihat, kan gitu. Nah sekarang kita kaca sendiri kantong-kantong yang mayoritas, ya termasuk negara yang mayoritas, bejat akhlaknya, begitu. Emang orang itu punya Bejat akhlak, Bang? Bahkan yang Pak Amir. bahkan di kitabnya sendiri, ya di kitabnya sendiri yang terkait dengan LGBT yang dulu waktu dilenyapkan oleh Allah, itu juga ada di kitabnya. Kenapa sekarang kok diikuti dan dilegalkan dan diberkati di masjid? Ke masjid. Gimana Betul Pak Amir. memberkatinya? Apakah di masjid? Enggak, ternyata di gereja. Betul, Ini Pak kan Amir, kita betul. bisa dilihat dari situ saja. Berarti yang membawa akhlak mulia ini adalah ajaran Islam. Maka syukurlah kalian mayoritas di sini Islam. Kalau nggak Islam di sini, maka disebutkan oleh pendeta itu LGBT akan dilegalkan. Karena apa? Ya karena itu ajaran kasih. Semua dikasihi. Walaupun kekasih sama samanya karena ajaran kasih, ya kasih inilah diberkati juga karena ajaran kasih, semua kasih. Itu aja sih, silakan. Ini bukan Bininya narasi diperkaos perkawin, kasih apa bukan Amir itu. ya? Sebelah. Ajaran kasih, bininya diperkaos kasihkan aja. Assalamualaikum, Ustaz Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anaknya diperkaos dikasih. Kan ajaran kasih. Minal aidin Aduh. wal faizin. Mohon maaf lahir batin semuanya, Bang Zuma. Iya sama Bang Ustaz. Amir. Ini aku nih khusus buat Ustaz Ali ya atau buat Iya, siap teman-teman. Ustaz. Saya maafin Ustaz, saya maafin. Ya. Minal aidin Ustaz, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, utang piutangku tolong bayarin. Baca Kak. Ayo, kan udah kayak gini udah takut loh naik dari ini. Kalian pula jangan pancing-pancing Bang Erik. Cukup aku yang mancing dia marah, karena kalau Bang Erik marah sama aku tuh hanya sekedar aja marahnya. Kalau udah marah sama kalian udahlah. Jadi kalau ada pelaku yang menistakan agama, itu dari umat muslim contohnya, walaupun itu ada aktor pemboman gereja contohnya, itu yang nangkap siapa? Kita ada nggak untuk menghalang-halangi pihak kepolisian untuk jangan menangkap si pelaku, ada nggak?
tetap hukum berlaku kan. Gak mikir sih kalian ini. Otak kalian di mana, Ten? Di dengkol. Gak ada. Data di Ada pantat. otak masih bagus-bagus dipasang di dalam tengkala. Ini susahnya, Oten. Kalian yang menabur kebencian kepada kami. Kami tidak pernah benci sama kalian. Malah Bang Zuma selalu menyelamatkan kalian. Ustadz Alif menyelamatkan kalian. Bang Hidayah menyelamatkan kalian. Saudara guru-guru kami sering menyelamatkan kalian. Bukan membenci kalian di sini. Kami tidak diajarkan untuk membenci umat Kristen, tidak. Kami diajarkan oleh Allah itu berdiskusi dengan cara santun. Ya Allah ya Rabbi. Panas ya Rabbi, panas. Lagi panas-panasnya emang. Jam 12. Oh ini Kristen ya? Oh Polikarpus Kristen ya? Coba saya tanya. Polikarpus itu yang kasih racun ke Munir, pilot Garuda itu. Oh iya. Tunggu deh. Selamat siang Polikarpus. Siang. Agama apa? Agama apa? Kristen. Oke. Oh iya, aku baru tahu tuh pas typing terakhir. Oke, silakan apa yang mau diinin? Diskusi santai ya Bang ya. Iya. Ini saya dengar penjelasannya Bang Zuma. Saya mau luruskan saja, karena dia bahasa kitab tadi kan mengenai Ishak dan Ismail. Iya. Sebelum Ishak dibawa ke Gunung Meri, Suaranya dikuatkan dulu, Pak. Ishak dibawa ke Gunung Meri, Hagar dan Ismail itu diusir, Pak. Sebelum kejadian Suaranya pelan dan putus-putus. Lalu kenapa Tuhan melakukan perjanjian sunat yang paham? Itu dikarenakan dia najis. Dia telah berzina dengan pembantunya, dengan budaknya, Sarah. Makanya sebelum Sarah melahirkan, sebelum Sarah hamil, datanglah perjanjian sunat itu, supaya dia suci. Jadi begitu kalau di Alkitab. Oh tuh. Oke. Anda dapat di mana kalau Bang. Nabi Bentar, Bang. Abraham itu Bang, berzina? bentar, belum normal jaringan Abang. Bentar, nanti aku kasih tahu. Belum, Abang, belum. Masih merah, Bang. Suara Abang pun putus-putus. Masih Bentar. datang bulan. Iya, masih datang bulan, Bang. Makanya pakai softtek, Bang Juma. Bang Juma pun gak pakai softtek. Tengok itu merah, ha. Hai. Belum, Bang, belum. Belum. Belum lagi Bang Zuma. Belum. Kenapa? Kenapa sinyalnya Bang Zuma kenapa? Itu Dia lagi putus-putus merah, datang bulan. Bang Jumanya gak pakai softtek. Patungan kasih sinyal yuk sana. Saya satu Ayo, titik ayo. nih, saya lempar nih. Lagian Bang Juma gak pakai softtek sih, udah tahu datang bulan. Itu jaga bahasa. Jaga bahasa host. Host ini suka ngambang dia nih. Enggak ngerem kalau ngomong. Maklumin. Sebenarnya gini, saudara-saudara, saya mau cerita, boleh nggak sedikit? Mau cerita sedikit? Silakan Ustaz Ali. Silakan. Iya, jadi kemarin saya berdiri dengan tegak pagi hari itu. Pagi hari saya berdiri dengan tegak dan saya berteriak, "Lihatlah anak domba penghapus dosa yang akan kusembelih." Saya bilang gitu kan. Lalu saya ambil itu golok saya, mulailah saya gorok. Tapi tiba-tiba saya teringat, karena saya pernah membaca sebuah kitab, nama kitabnya Imamat, pasal 4, nomor 32. Jika engkau membawa domba untuk menghapus dosa, haruslah domba betina. Waduh, yang saya beli domba jantan. Lalu saya bingung ini, untuk menghapus dosa, ternyata harus domba betina. Nggak boleh domba jantan. Nah, pertanyaannya yang timbul kemudian yang mereka sembelih itu jantan apa betina? Bentar, udah Bang Hidayah, bentar. Bang Juma udah. Bang Juma silakan. Bang Juma udah normal, Bang. Abang udah normal, Bang. Astagfirullahaladzim. Aduh, umat lagi. Gunung meletus dah. Iya. Merah lagi, Bang.
Biarin aja lah Jadi tadi saya ada sama Ustaz Ali. pertanyaan dari Ya, silakan Bang Hidayah ditambahkan. Ya, Abraham berdoa. Oh ya. Polikarpus juga suaramu putus-putus. Waduh, parah Silakan Bang jaringan Cuma, udah Budi, normal. parah, Silakan Bang. parah. Pakai Oke, wifi apa saya sama minta Ingun? data dulu. Di mana datanya? Wah, HP, kartu halo. Wah, shit. Lanjut. Di mana di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa Abraham itu berzina? Di mana? Ingat ya, Karena dia Tuhan mengatakan aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Ingat, Anda sudah mengutuk Abraham dengan mengatakan dia berzina. Di mana dalilnya dia berzina? Tunjukkan. Makanya dia disucikan. Makanya disuruh begitu dengan perjanjian sunat supaya dia suci. Oh, berarti kalian ini berzina semua karena kalian tidak bersunat. Ya, berarti Berarti kalian anak zina semua ini karena bapak kalian tidak bersunat. Anakmu juga itu anak zina karena kamu nggak bersunat gitu. Di mana dalilnya bahwa zina itu berdasarkan sunat atau tidak sunat? Kamu dapat ilmu dari mana? Kalau itu kau katakan iya, berarti anakmu dan kamu itu adalah anak zina, betul? betul dari pendeta. Wah, suaramu kayak ini. Suaramu Iya. kayak penyembah tumbal, Bang. Lagi dibaptis. Enggak kensara. Baptis ya. Bang Polikarpus suaranya Coba berhenti dulu menyembah sesajen. Kalau kau bahas Alkitab, silakan bahas. Tapi kalau kau bahas Alkitab kemudian kau belok-belokan, bilang Ismail, itu yang keliru. Justru kamu yang membelokkan. Sekarang saya minta di mana dalilnya Abraham itu berzina? Di mana? Di mana dalilnya? Ini gara-gara kau nyembah tumbal ini. Coba. Mana dalilnya Abraham itu berzina? Mana? Ada, tapi Mana? dengan bersunat ini Di mana kau yang membelok-belokkan? Kamu yang membelok-belokkan kemudian Bibelnya, kitabnya orang. Itu bukan kitabmu. Itu kitabnya Yahudi. Saya tanya, di mana dalilnya Abraham itu berzina? tidak usah, Pak. Kalau orang Kok nggak usah? Itu adalah bapak para nabi. Kau tuduh berzina, berarti anaknya itu adalah anak zina. Sementara Allah memberikan nama kepada anaknya Ismail. Ismail itu Allah mendengarkan, Tuhan mendengarkan. Kok Tuhan mendengarkan anak berzina? Di mana otaknya? Coba data, saya minta data. Datamu silakan. namanya orang bersetubuh tanpa kawin itu, Pak, tanpa persetujuan Tuhan. Oke. Coba kamu tunjukkan di mana Sarah dan Abraham kawin, menikah. Tunjukkan dalilnya. Meow. Saya tunggu di mana Sarah menikah dengan Abraham secara sah. Saya tunggu, kalau tidak tampar mulut kau nanti. Mana dalilnya? Di mana Muhammad duduk Di mana dalilnya? Kau katakan bahwa Sarah, Hagar dan Abraham itu tidak menikah. Sekarang mana dalilnya Sarah dan Abraham menikah? Mana? Tunjukkan saya. Awalnya Abraham disuruh sama Tuhan itu kan disuruh ngambil istrinya, Pak. Itu kan Saya tanya di mana dalilnya Sarah menikah dengan siapa? Abraham. yang jelas itu kan direstui Tuhan, makanya disuruh Sekalian pergi ke gurunda tanah surat cerainya perjanjian. Yesus dengan Maria. Mana dalilnya Sarah menikah dengan Abraham? Mana dalilnya? Justru kalau kamu dengarkan, kalau kamu menggunakan kitab Spanyol, justru Sarah itu poliandri. Dia menikah dengan seorang Fir'aun yang mana dia masih sebagai istri sah dari Abraham. Gimana tuh? Kau bilang tadi Abraham berdoa minta anak. Tidak ada Abraham berdoa minta anak. Justru Tuhan menghampiri dia. Loh. Jadi anak perjanjian itu apa? Dijanji apa? Iya, tapi dia berdoa untuk minta anak. Bagaimana ceritanya? Jadi dia minta apa? Dia minta apa? Minta ayam. Kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan. Saya putar-putar lagi tawab. Enggak, saya tanya dalilnya.
Kau baca di Kejadian 15 ayat 1. Kamu baca kejadian kau baca kejadian 20 nomor 17. Abraham meminta apa? Ada ini awalnya Kejadian 15. Abraham berdoa minta apa di situ? Minta tumbal atau minta kepala gimpe? Coba. Kau baca di Kejadian 15, awalnya di Kejadian 15. Saya baca kejadian 20 nomor 17. Abraham berdoa minta apa di situ? Gimpe lu. Gimpe ulu atau apa? Kejadian Kau berapa? bicara Kejadian dapat berapa? Kejadian berapa? Kejadian 20. Berapa? Kejadian 20 nomor 8 sama kejadian 15 nomor 2 itu. Abraham berdoa minta anak. Gimana ayatnya? Gimana? Kejadian 20 ayat berapa? Agak hai. Abraham berdoa. Malah Dengerin. dikasih Gimana? Iya, paper. kita lagi pegang kita tuh. Aduh, ini lautin la haula wala quwata illa billah. Tidak pernah berdoa minta anak. Justru Tuhan menghampiri dia. Kejadian 15. Kamu tahu? Kau jangan putar-putar kita. Baca kejadian 15. Abraham berdoa minta anak. Di mana? Ayat berapa? Kejadian 15 Ya. ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu. Lanjut sampai 5, lanjut. Abraham menjawab, ya Tuhan, Allah apakah yang akan engkau berikan kepada aku, karena aku akan meninggal dengan anak. Itu, dengar itu. Mana dia berdoa? Kau jangan putar-putar. Jadi kau bohong. Oke, selamat jalan. Selamat jalan. Maksudnya mau kau kemana? Mau kau mati? Tidak, aku salah gitu dah. Kejadian 15 itu Abraham berdoa minta anak. Abraham minta anak. Kejadian sebelum Ishak diserahkan kepada Tuhan itu, Hagar dan Ismail diuji dulu Pak. Kamu tahu? Sekarang permasalahannya Abraham berdoa minta anak atau tidak? Dia tidak berdoa minta anak. Tuhan menghampiri dia. Aduh. Abraham menjawab, ya Tuhan, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku adalah Eliezer orang Damsyik itu. Lalu Abraham berkata, engkau tidak memberikan kepada keturunan hingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Ayo, masih kurang. Iya, tapi kan Abraham bukan yang Tapi kan kau bohong, kau bullshit. Kau ngomong tidak ada datamu, kau ngomong. Sekarang mana dalilnya? Mana dalilnya Abraham berzina? Mana? Coba. Ini ngomong kenyataannya, kenapa diinstruksikan? Dia berzina. Saya tanya mana dalilnya? Sebelum Sarah hamil, dia datang perjanjian suci sama Abraham karena dia tercela. Mana dalilnya? Saya minta dalil. Abraham berzina, mana dalilnya? Mana dalilnya Ismail ditulis di situ bahwa di Ismail yang diserahkan di Quran dalam kurung tema. Mana dalilnya? Nangis. Awal-awal Gak usah nangis kau, mana dalilnya? Semua ulama itu masih Ishak Pak. Nanti di abad ke-14 itu baru ulama-ulama bilang Ismail. Kalau mau tahu sejarah. Wah. Kalau mau tahu sejarah, Parah kau. Nggak boleh kok. Gak usah lari ke sana. Itu sebenarnya antara Ishak dan Ismail itu tidak ada urusannya dengan Kristen. Ishak keturunannya Abraham itu menurunkan Bani Israel. Bani Ismail itu diturunkan pada bangsa Arab yang mengajarkan Islam. Kristen ini dari mana? Ishak, keturunan Ishak yang mana yang mengajarkan Kristen selain Paulus? Ayo. Kau akui saja bahwa kau tadi membahas kitab itu sudah keliru. Akui saja. Saya tidak keliru, justru kamu yang masuk keluar-keluar otakmu cipek.
Saya tanya samamu, mana dalilnya? Mana dalilnya Abraham berzina? Kamu tidak bisa menunjukkan. Itu artinya kepalamu gimpe, lentoulu. Hanya mulutmu yang besar. Mulutmu kayak senjatanya Rambo. Mulutmu itu kayak senjatanya Rambo, tapi otakmu kayak kacang kropos. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Abraham disucikan? Di mana? Di mana dalilnya? Pendeta pasal Cipe ulu di mana? Di mana? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Abraham disucikan di mana? Tadi kau tuduh berzina, sekarang kau tuduh lagi disucikan. Oh, ini akibat kau terlalu lama kamu terlalu lama menyembah tumbal. Paham? Sesajen yang dipersembahkan oleh Aduh, langsung Bang Juma dikorbankan. kena peringatan. Langsung dikorbankan. itu tadi Bang, yang Abraham berdoa itu belum kamu baca ya? Siapa tadi ini fotonya di sini siapa tadi? Siang. Boleh ayo yang lain dilanjut dulu sebentar. Ya boleh. Ini si Cipe Ulu ini nggak paham kalau sama saya, silakan. Kalau penjual dari pembohong. Apa? Sudahkah Anda menunjukkan data? Tapi rata-rata mereka begitu kok, iblis. Memang itu Yang jelas, sifatnya otentik. kita menulis bahwa Menulis Sebelum apa? samanya ini si Polikarpus ini yang 928 orang, tolong di follow, blokir permanen 2 tuh di follow. Nanti kalau akunku ini kena peringatan, Selamat kita sore, bisa live itu terima aku kasih. cadangan. Blokir permanen 2 ya, tolong di follow ya 900 orang ya. Blokir permanen 2 ya. Oke, lanjut. Woi, jangan kabur woi. Udah mau kabur kah? Mau kabur udah gak kuat. cuma tidak ada ini, dia sudah kabur. Kamu ilmumu di mana? Ada. Ilmumu di mana? Nah, Kejadian 20 nomor 17. Lalu Abraham berdoa kepada Allah. Lanjut. Dan Allah menyembuhkan Ambialik ya? Ambimelek. Dan istrinya dan budak-budak. itu bukan doa untuk meminta anak, itu bukan doa Itu untuk meminta tulisannya Jelas berdoa itu, Bang. di situ, Bahlul. Oh, anak. Bahlul. Kita bahas tadi yang itu mah bilang tadi gimana Abraham berdoa minta anak. Itu dibaca lagi Bang Ali, silakan. Lalu Bang Al, Abraham silakan. berdoa Itu dan doa dengan Allah Abimelek menyembuhkan. itu. Mengenai Abimelek. Gimana? Dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Woi. Gini loh sebenarnya kawan kita Kristen ini tuh dia ketuker gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apalagi Polres ini congor. waduh, ada apa? Polikarpus gini loh, cuma ngasih tahu ketuker kayaknya gitu. Karena kalau dalam Yahudi itu yang sebenarnya pezina itu Maria gitu. Yesus itu punya bapak. Nah, Yesus ini anak haram sebenarnya gitu, bukan Ibrahim. Yesusnya Yesus versi Yahudi ya, gitu loh. Ketuker mungkin Polikarpus. Silakan dicek di Sabot 104b nomor 5. Dibilang ibunya kerjanya ngepangin rambut, ibunya Yesus ini. Nah, ibunya Yesus yang tukang ngepangin rambut ini, dia berzina dengan tentara Romawi sehingga lahirlah Yesus. Gitu dibilangnya. Kamu itu bikin sesuatu yang tidak masuk akal. Loh, memang Tidak masuk akal di mana? Yahudi bilang begitu. Kan keselamatan datang dari bangsa Yahudi, ya enggak? Nah, bangsa Yahudi ngomong, anak haram itu Yesus. Yahudi mana itu? Yahudi Parisi itu. Yahudi kan sejaman sama Yesus hidupnya gitu. Nah, Yahudi tuh nggak pernah bilang Abraham pezina. Ibunya Yesus yang pezina itu, gitu katanya. Tidak ada. Ngomong kosong. Wah, ada ini gue bacain sabotnya ya, gue bacain. Sabot 104b nomor 5. Ini data gue gratis, udah bisa open cam belum gue ya? Aduh, tidak usah tahu itu punya data, itu data-data palsu semua. Kok tidak usah, saya tahu kau. Bisa data palsu. Yahudi bilang begitu kok. Nih, Sabot 104b nomor 5. Masih belum bisa open cam loh, Kores. Aduh, ini kawan-kawan bagaimana ini? Kalau cuma Nah, di gini. bawah itu ada. Nah, ini dibilangnya begini ini.
Why did they call him Ben Stada? Kenapa dia menamakannya sebagai anak wanita yang tersesat padahal dia anaknya Pandera? Kata Rabi Hisda. Isa, kita bahas kurban saja dulu, Ismail kah atau Isa? Iya, enggak, maksudnya kalau bahas kurban ayo gitu. Cuma kalau misalnya bahas pezina, udah jelas Yahudi mengimani ibunya Yesus pezina gitu. Yahudi itu. Kaitannya, ini kan kita bicara Ya, Abraham. keselamatan dari bangsa Yahudi katanya. Ya enggak? Keselamatan datang dari bangsa Yahudi, Yahudi didengar. Yahudi ngomong ibunya Yesus yang pezina, bukan ibunya Itu perjanjian lama. Ishak dan Kalau Ismail. Perjanjian baru itu sudah diambil itu perjanjian itu ke bangsa-bangsa lain. Makanya Tuhan juga. Lah yang nggak tahu gua Yahudi nggak bahas perjanjian lama perjanjian baru. Yahudi bahas siapa yang anaknya merupakan anak zina gitu loh. Kayak gitu. Gurunda kok diem ya? Gurunda ayo. Gurunda, udah aku luruskan gitu siapa yang pezina menurut Yahudi kayak gitu. Malu terus salah. Ayo. Kenapa? Bisa malu gimana Gurunda? Masa Gurunda malu? Gurunda tadi tertawa terbahak-bahak keluarnya jenaka. Apa dibilang tadi? Cipe. Dibilanglah Abraham berdoa minta anak. Kalau di Quran itu bilang itu minta anak. Hah? Kalau Abraham tidak pernah minta anak. Kalau Ismail, kalau Ibrahim memang minta anak. Abraham nggak pernah minta anak. Tidak pernah mana dia pernah minta. Iya, terus Justru apa hubungannya? Tuhan menghampiri dia, kemudian dia menjawab, bagaimana saya dan dia punya keturunan? Dia kan nggak minta. Nah kalau Tuhan menghampiri dia, Tuhan berarti yang ngasih kan? Gitu. Memang, nggak mungkin orang lain. Itu dia kan Tuhan yang ngasih kan? Nah sekarang kalau sekarang ada nggak Tuhan ya di perjanjian baru deh bilang ini saya kasih anak, ada nggak? Waktu Yesus kan lewat malaikatnya kan datang kan? Oh malaikat. Iya. Abraham itu Tuhan atau malaikat yang ngomong? Dan dia mengutus, karena Tuhan tidak bisa turun ke bumi Pak, jadi dia mengutus Roh Kudus ada malaikatnya. Gimana sih? Abraham aja Tuhan langsung yang ngomong karena berita gembira. Yesus kok malaikat? Itu lewat penjelasan. Ini nama akunnya aku Pera Istar 451 itu Kores loh. Kores bangkit kembali dengan pribadi Pera. Gitu Polikarpus ya. Jadi itu juga gue cuma mau ngomong begitu gitu. Jadi kalau misalnya kita merujuk kepada Yahudi, Yahweh itu tidak pernah turun. Yahweh nggak pernah turun. Bukannya dia bilang dia penebus. Bukannya Yahweh itu disalib. Dia mengutus. Polikarpus Yahweh itu kan disalib kan? Ketawa dia. Ini gimana? Akulah penebusmu, dibilangnya kayak gitu. Akulah penebusmu, bukan firmanlah penebusmu. Aku, Yahweh ngomong aku loh. Kok diwakilin matinya? Karena dia kan berbicara sementara itu dia pakai ini kan untuk manusia kan. Kalau gitu Yahweh lu penakut. Ayo lanjut lagi. Topiknya apa? Penakut apa? Loh, dia bilang akulah penebusmu, yang disembelih malah firmannya. Aneh banget. Dia ngutus firman. Yang mati malah firman. Dia ngomong aku, yang mati orang lain. Yang keluar dari mulutnya kan firman. Ya kenapa nggak akunya aja mati barengan firman? Kenapa firmannya? Akunya kok nggak ikut mati? Aneh banget. Iya, yang keluar dari mulutnya. Penakut. Ibarat Polikarpus ngomong akulah yang akan membayar hutangmu. Ujung-ujungnya Polikarpus nyuruh orang lain. Ini firman yang nebus, bukan saya. Ini dialog apa ya tadi pertamanya ya? Kecepatan kayaknya aku gini. Udah betul itu tadi yang pasal Abraham. Itu dia katakan Abraham berzina, di mana dalilnya? Dia nggak bisa nunjukkan dalil Abraham zina. Nggak ada, udah. Nggak ada dalilnya, congor aja.
Oh, Abraham tuh berzina gitu. Oh, Abraham. Oh, Iya. tadi kan udah kalau Abraham berzina. Posisinya begini, ini Tapi Polikarpus ini nggak dalilnya tahu. Bang Kores, dalilnya sampai sekarang nggak ada ditujuin dia. Ya nggak apa-apa, Kristen kan bukan beriman dari kitab suci. Kristen kan beriman dari asumsi yang didatangkan Roh Kudus kayak gitu. Nah, sekarang gini, Polikarpus, lu tapi sadar kan ya, Yakub itu juga jatuhnya pezina gitu. 12 bangsa Israel, 6-nya itu adalah anak-anak zina jadinya kayak gitu loh, ya. Paham kan itu ya? Yakub istrinya 4 loh, 3 itu istri haram semua itu jatuhnya jadinya. Pakai konsep lu ya. Oi. Apakah kau tenggelam di lautan fakta? Sedang dibaptis. Kurang tinggi ilmunya bang, kurang tinggi. Jangan lupa di follow. Ini teman-teman Bang Koresnya di follow dikit lagi supaya dia bisa on cam menunjukkan data. Dikit lagi Bang Bang Kores tuh yang ini loh Pera Istar ini yang sekarang dia lagi ngomong itu yang di follow. Jangan aku di DM pula. Bunda, Bang Kores yang mana di follow katanya. Ya Allah. Yang ada lagi live ini ya itu aja di follow. Dan sekalian juga di follow Blokir Permanen 2 itu akun cadangan kalau aku kena peringatan. Kayak kemarin 3 akunku kena peringatan, aku gak bisa live. Kalian nyari-nyari akun kecilnya gak di follow, ya kan? Blokir Permanen 2 di follow juga ya. Oke, silakan. Seri gak usah di follow dia. Gak usah. Usah lantam mulutmu maksudnya. Sikit lagi Bang Kores 963 7 berarti sekitar 37 lagi Bang Kores. Ayo Bang Koresnya di follow biar bisa nunjukin data. 37 lagi. Iya Ayo. kan disangkanya aku menghujat, fitnah gitu kan, bilang iya. Yahudi itu. Biasanya begitu. memang Bang Kores nunjukin data. Akunnya kena peringatan. Ini yang ini. Blokir Permanen 2 juga di follow, itu akun cadangan ya. Biar bisa nuju data. 828. Sebenarnya dari pernyataan Bang Kores 18 tadi, lagi Bang Kores 18 lagi. sudah menampar keras itu Bang Kores. Mereka ini beriman bukan melalui dari kitab suci, melainkan dari asumsi Roh Kudus. Nah, memang mereka tahu ajaran Roh Kudus. Memang mereka bisa melihat Roh Kudus. Nah, kalau ada Kristen yang membunuh orang itu, yang begal-begal orang itu diilhami siapa? Iblis apa Roh Kudus? Udah Bang Kores udah Bang Kores itu turun dulu. Udah Bang Kores turun, Bang Kores live dulu, baru nanti live-nya sebentar aja, baru Bang Kores naik, baru Ya udah, kebuka kameranya. Udah bisa berarti ya? Alhamdulillah. Ya udah, aku Turun dulu Bang Kores, turun dulu. Siap. Aku uninstall TikTok dulu, baru nanti download lagi, Iya, baru kita masuk lagi. Sip, tunggu bentar ya. Iya, udah. Oke. Nggak ada pesan-pesan Bang? Saya kasih data. Ya, sorry ya, Silakan, sorry Bunda. saya habis makan ya. Jadi di Bang, aja, Bang. kejadian 15 nomor 2 nomor 3 Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang engkau akan berikan kepadaku? Apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan akan mewarisi ruangku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Lagi kata Abraham, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Ayat keempatnya apa? Allah menjawab, "Lihat bintang di langit, aku akan memberikanmu anak, memberikanmu keturunan." Nah, tuh doanya didengarkan tuh. Nah sekarang data yang saya minta Abraham berzina itu di mana? Silakan. Silakan Polikarpus. Lagi tenggelam di lautan mati. Nah, itu saja. Itu yang kau bilang itu karena Tuhan datang mengatur. Ikopnya itu perjanjian Allah Abraham dengan Abraham. Saya minta data Abraham berzina itu di mana datanya? Ditulis tidak ada secara langsung Kak, tapi kan jelas itu Pak firman Tuhan. Kenapa dia harus Jadi tidak ada datanya, Abraham berzina. Secara kasat mata tidak ada, tetapi kan Lalu dari mana? Dari mana Anda memfitnah Abraham berzina? Dari mana? Dari mana ilmu Anda mengatakan dia adalah orang yang berzina? Di mana? Karena ada perjanjian sunat Pak.
setelah dia melakukan persetubuhan dengan Hagar. Oh, gitu. Jadi kalau ada Kenapa Tuhan? jadi kalau orang tidak bersunat itu berarti keturunannya itu berzina, gitu. Sekarang pertanyaannya, kenapa Tuhan harus Bukan melakukan perjanjian saya sunat? yang tanya. Saya yang tanya samamu. Jadi kalau ada orang yang tidak bersunat berarti dia melakukan persinahan, gitu. Bukan itu. Itu kan perjanjiannya sunat, Pak. Orang yang melakukan ini. Oke, Orang yang sekarang permasalahannya kamu cuma berasumsi mengatakan Abraham itu pesina. Oke, kedua Anda berasumsi. Ya, kalau bukan asumsi mana dalilnya? ada dukungannya, Pak. Mana Kenapa? dalilnya? Ya kalau dia Mana tidak- dalilnya? Mana dalilnya? kalau Mana dia tidak- dalilnya? Kalau Abraham tidak kotor, kenapa Tuhan harus melakukan perjanjian sunat? Kamu tanya, kenapa dia harus ditahirkan? Sekarang begini, itu syariat yang diwajibkan oleh Tuhan kepada Abraham dan keturunannya secara turun-temurun. Itu setelah ada kejadian itu dengan Hagar, baru ada itu. Oh, kenapa bisa kau jadikan itu dasar pijakan? Hah? Kenapa? Sekarang kalau itu yang Anda jadikan dasar pijakan, mana keterangan Sarah dan Abraham menikah? Mana? Di mana tertulis itu? Dan apakah kamu tahu? Kalau memang syariat itu, pasti Adam juga disuruh sunat dulu. Nah, sekarang mana dalilnya? Mana dalilnya Sarah dan Hagar menikah dan Abraham menikah, mana? Tidak usah, dia kan sah. Loh, kok tidak Kan Tuhan usah? sudah mengizinkan. Dari Tuhan mana mengizinkan Anda? perjanjian. Dari mana Anda mengatakan sah? Di mana? Di mana dia menikah? Di mana dia menikah? Di mana Sarah menikah? Di mana Sarah menikah dengan Abraham? Di mana? Pak, ini Di mana? Di mana Sarah menikah dengan Abraham? Mana dalilnya? Setiap ini mesti ditulis. Di mana dalilnya? Kalau tidak ada dalilnya mereka menikah, berarti Abraham dengan Sarah sudah melakukan persinahan sesuai dengan apa yang kamu katakan. Itu kan asumsi, itu kan asumsimu. Dengarkan. Hagar menikah itu sah karena dia menikah atas izin istrinya. Sekarang mana kesahan Sarah menikah? Itu Tuhan tidak mengizinkan dia. Kok tidak bisa? Yang saya minta dalilnya Sarah menikah dengan Abraham itu di mana? Kalau tidak berarti mereka berzina, begitu? Jelas-jelas itu kan Tuhan sudah tahu dia bersuami istri, Pak. Dia mengaku, Tuhan mengaku dia. Bagaimana ceritanya sudah tahu? Di mana dalilnya dia menikah? Di mana dalilnya dia menikah? Saya minta dalil. Anda kan mengatakan mereka bukan pesina. Saya minta dalilnya. Nanti kalau ada dalil, kau minta lagi surat nikahnya kamu itu. Saya cuma minta dalil. Kucluk, saya cuma minta dalil. Ulu Cipe. Saya minta dalil. Tidak tertulis. Kalau tidak tertulis, kenapa kau katakan mereka itu berzina karena tidak tertulis dia menikah? Hah? Siapa yang berzina? Hagar memang berzina. Lah kan kamu katakan tadi ada Abraham berzina. Kamu menuduh Abraham berzina. Ulu Cipe, tadi kau bilang Abraham itu berzina. Apa dasarmu mengatakan itu? Berzina sama Hagar, kan itu hambanya. Mana dalilnya? Saya minta dalil tuduhanmu itu. Kau menuduh bapak para nabi sebagai pesina. Memang kau kurang ajar. Penyembah tumbal. Kau memang kurang ajar, penyembah tumbal. Kau menuduh bapak para nabi itu pesina. Kau dapat ilmu dari mana itu, Tambaga? Bukan bilang pesina, dia berzina. Kalau pesina otak Cipe, kepala Cipe, di mana kau dapat ilmu? Kau katakan dia pesina kan? Kau katakan dia berzina kan? Saya bilang berzina, bukan pesina, Pak. Lah, kalau dia berzina itu pekerjaannya, pelakunya itu hanya pesina, tuyul. Tapi kan dia sudah ditahirkan, Pak. Ditahirkan pakai apa? Itu perjanjian sunat, Pak. Oh, jadi Tuhan mentahirkan Abraham dengan sunat, gitu? Supaya dia menghampiri lagi Sarah, dan Sarah punya anak.
Karena kalau tidak dia berzina dengan syarat, itulah kita punya. Dari mana? Dari mana ilmumu? Ini ilmu kamu itu dari mana dapatnya? Dari mana ilmu kau dapat ini? Aduh, kita punya hukum perkawinan di Kristen. Di mana hukum Dari perkawinan? Yusuf Faruk Bulu. Kau bawa hukum perkawinan di Kristen. Emang ada hukum perkawinan di Kristen? Aduh, Mampus. Ada hukum perkawinan di Kristen? aturannya kan begitu. Aturan apa, Cipe Ulu? Di mana ada aturannya perkawinan di Kristen di Bible? Mana? Tunjukkan ke saya. Ya kami. Kau kalau fitnah-fitnah gitu paling jago Apa yang ditanya. telah dipersatukan dengan Tuhan? Apa tidak yang bisa dipersatukan? Jadi orang Kristen yang berzina itu dipersatukan oleh Tuhan. Yang kumpul kebo ada anaknya baru dikatakan suami istri. Itu disatukan Tuhan maksudnya. Itu hak bebasnya, itu berdosa. Tuhan tidak berdosa. Kak, coba saya tanya samamu. Saya tanya. Syarat sah nikah di Kristen itu apa? Apa? Syarat sah nikah di Kristen apa? Apa? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Aduh, Bang Suma, jangan persulit saya. Itu tidak ada dalilnya di kitabku, Bang Suma. Syarat sah nikah di Kristen saya minta. Syarat sah nikah di Kristen apa? Satu apa? Aturan gereja ternyata. Jadi aturan gereja. Jadi di Kristen itu tidak ada syarat sah nikah. Pahami itu. Di Biblemu tidak ada syarat sah nikah dari Tuhan. Yang ada aturan gereja. Jadi Tuhanmu itu gereja. Gitu. Hah? Kau bahas-bahas Abraham berzina, otak kau cipe. Diminta dalilnya nggak ada, kau bisa yang cuma menghujat kau. Kalau dengarkan. Polikardus dengarkan. Kalau tidak ada firman Tuhan di dalam kitabmu syarat sah nikah, kemudian kalian beranak cucu, itu anak cucumu anak apa namanya? Hah? Anak apa namanya? Kau tuduh Abraham berzina, kau sendiri adalah pesina dan kau anak zina. Dasar biadab kau. Aturannya kamu di Quran juga menikah mana? Dari Tuhan. Ada, baca banyak. Syarat sah nikah kami lengkap di Al-Quran. Banyak cerita. Akui dulu bahwa Abraham tidak berzina. Yang berzina itu adalah Kristen dan keturunannya. Ayo, akui tidak? Banyak cerita. Hujat Nabi Abraham dihujat. Berzina lagi kau bilang. Nenekmu kiper. Nenekmu dan kakekmu itu yang berzina sampai kau ada. Biadab kau. Kau yang berzina. Rambuanga. Nabi Tuhan, dia bapak para nabi, kau tuduh adalah pesina, kurang ajar. Coba kau ada di sini, saya traktir kau kopi. Jangan kau katakan, agamamu itu, kalau agamamu itu agama baik, kau tidak bengek kayak begini. Masa nabi, bapak para nabi kau katakan bersina? Tapi kan kita dilahirkan dengan perjanjian. Di mana tertulis bahwa Abraham berzina dan dibersihkan dengan sunat? Di mana? Dia sudah bercelah, kan dia bilang bercelah tak? Di mana Abraham melakukan celah? Di mana tertulis? Aduh, Bang Suma, kau tanya saya sesuatu yang selalu tidak ada dalilnya. Bilang aja gitu. Wah, mana? Mana dalilnya kalau ada? Mana? Nggak usah Suma. Kalau sudah nangis begini kau. Polikardus. Jangan kalau kamu mau dialog, saudaraku, kalau kau mau dialog, perbaiki tuh mulutmu, jangan nabi kau fitnah. Emangnya kau tidak perbaiki mulutmu dulu dari dulu? Kau pancing saya, nabiku kau bilangi pesina, mana saya terima, kampret. Saya minta dalilnya, dia pesina, mana dalilnya, kau nggak bisa. Dasar kau curi, anaknya kau ambil kitabnya, kau curi, kau jadikan sebagai kitab. Cucunya kau jadikan sebagai Tuhan. Habis itu kakeknya kau hinakan. Dasar.
Makanya Polikarpus, makanya kau berhenti menyembah tumbal. Jangan kau pertuhankan tumbal lagi. Berhenti. Ini gara-gara kau menyembah sesajen, kau menyembah sesajen tumbal sehingga kau menghujat bapak para nabi. Tidak boleh begitu. Nabi Abraham itu adalah orang yang suci. Dia itu adalah orang mulia. Menyembah berhala saja tidak, apalagi berzina. Jaga mulut kau itu. Di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan, aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau Abraham. Kau mengatakan dia berzina, itu sama halnya kau mengutuk dia. Pada saat itu, kenyataannya kenapa dia harus ditahirkan sama Tuhan, bikinkan perjanjian sunat. Terus kenapa yang lain yang berzina tidak disuruh sunat? Kenapa? Itu urusannya. Banyak cerita. Izin sebentar Bang Zuma. Ada ilmu. Ban Nias, dijelasin aja suaranya biar lebih kuat kedengaran. Gak ada dalil, ngomong seenak perutnya. Ya, Ban Nias ya, di sini aja. Pita sih roh. Nabi Ibrahim dibilang pesina. Dikuatin aja. Coba kau ada di depan saya. Kau traktir kau minum kopi. Kenapa mau kuda sama Tuhan? Di pengadilan ya Gurunda. Kenapa kau sebut asrama Tuhan? Kenapa? Hah? Kenapa? Di mana kau di asrama Tuhan? Di mana? Biar saya traktir kau kopi. Hah? Yalah. Belum pernah ngerasain. Asrama Tuangi. Belum pernah ngerasain sambil ngopi gigi hilang. Belum pernah kan? Asrama Tuangi lagi kau sebut-sebut. Dede. Nolai namu napau ika mas. Saya besar di situ. Saya besar di asrama Tuangin. Saya di Kakatua 2, saya di belakangnya. Temanku semua di situ asrama Matuangi. Banyak cerita. Saya lulusan SD Matuangi 1. Lau lepak ulumu matu, banyak cerita kau. Agak tuh. Banyak kau cerita asrama Matuangi. Di mana kau? Gurunda, aku pengen nanya Gurunda, coba. Di mana kau tinggal di asrama Matuangi? Pengen nanya Polikarpus. Orang ini nggak bisa ditanyai. Boleh nggak? Ditanya tentang dalil Abraham berzina sesuai tuduhannya, tidak mampu dia. Tidak mampu. Sebelum diambil alih sama dinda saya, Polikarpus, kau harus tahu, bukan Abraham yang pesina, kau yang pesina. Udah selesai. Kamu selalu berzina dengan tangan kirimu. Selesai. Pakai sabun. Kalau pegel gantian juga, Bes. Nah ini coba Polikarpus ini Yakub nih, Kalau misalnya Abraham itu kan berzina gitu karena apa tuh, karena kawin sama budak. Dibesarin. Ini kalau Yakub gimana nih? Yakub. Nah ini Yakub nih, keturunan Israel nih, Yakub. Iya Yakub itu Israel. Israel ini istrinya 4, 1 istri, 2 hamba. 3 istri, 4 hamba gitu. Nah, dari istri pertama anaknya 6, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar sama Zebulon. Ini istri kedua yang budak ini ada anak 2, Gad sama Aser. Istri ketiga ada anak 2, Yusuf, Benyamin. Istri keempat yang budak juga ada anak 2, dan Neftali. Nah ini gimana nih? Ini gimana? Jatuhnya zinanya gimana nih? Coba, gue pengen tahu. Waduh, Paulus anak zina dong, keturunan Benyamin. Belum ada tahu waktu itu Pak, itu belum ada hukum Musa. Ini belum ada Taurat katanya. Musa belum lahir kok itu. Oh jadi Abraham anaknya Yakub gitu atau gimana? Mana ada anak asrama Matuangi begini? Jangan-jangan kau cuman gimana jadi Polikarpus? Kena skak ya. Yakub anak pilihan doyan zina jatuhnya gitu ya.
Kalau pakai rumus lo, kalau dia kan apa diakalin tuh? sama mertuanya silakan. Itu kan dia akal-akalin sampai dia pakai itu. Dia kan sebenarnya tidak mau. Cuma jadi Nah, akal-akalin. ini kan Abraham juga sebelum ada Torah kalau kayak gitu. Nah, ini Yehuda nih. Ini anak keempat lagi ini, bukan anak pertama. Gimana? Tuh. Gimana? Ini Ini Yakub, istrinya 4. Jadi 12 keturunan Israel. Iya. Jadi Israel itu 6 keturunannya itu anak haram semua isinya. Gimana tuh? Halo? Iya, itu kan bukan kemauannya si Yakub. Itu kan karena mertuanya itu akan dia kan. Iya, karena kemauannya mertuanya ini jatuhnya anak haram semua kan, Israel ini kan, gitu kan? Iya, karena nggak? sama Tuhan. Tapi di Alkitab tidak pernah dikatakan begitu. Iya, lu kalau Abraham lu bisa gitu dengan gagah perkasanya lu bilang dia berzina. Ini Yakub berzina enggak? Jelas-jelas. Iya, kalau gitu Yakub juga dong. Jangan pilih-pilih dong. Masa standar ganda? Jangan pilih-pilih. Ya. Iya, Yakub juga. Dia juga betul di Alkitab. Kita kembali ke Alkitab. Iya, ini Yakub. Oh, kalau kita kembali ke Alkitab lu bubuk, Bre. Karena perjanjian sunat maksudnya bukan untuk mensucikan zina, tapi untuk untuk aku menjadi ilahmu dan ilah keturunanmu. Mengunci perjanjian bahwa Allah adalah Tuhan Abraham. Apa tuh? Perjanjian sunat. Iya, di mana tertulis ditahirkannya? Biblos lu versi ini ya, versi Melayu kali ya, bukan versi LAI. Ini Kejadian 17:7 supaya di Allahmu dan Allah keturunanmu gitu. Jadi yang tidak bersunat itu ilahnya itu tumbal. Dar. Lanjut Gurunda. Nisenji aja. Nisenji Polikardos terus. Polikardos Nisenji. Setelah Yesus mati dan bangkit. Nisenji aja sumpahin. Kejadian 17 nomor 7. Apa tujuannya disunat? Nisenji. Ngapa nantolo-tolo kamu kau cipe? Tidak lu bacain Jo. Tidak lu bacain Jo. Hei, inilah perjanjian kekalku untuk kau laksanakan dengan anak-anakmu, keturunanmu secara turun-turun agar aku menjadi ilahmu, agar aku menjadi Tuhanmu. Jadi punania tahu tena sunnah, injo teai na sembah Allah Ta'ala. Teai Allah Abraham yang disembah, tapi tumbalnya Romawi. Nisenji? Ngapa na tolo-tolo kamu kok? Mantan rimang kasar tapi tolo kok ngapa na kulle? Apa nukanre? Taigu nukanre. Ngapa na tinakule gion jota nu? Kau bajiki bawanu ngapa nukanan jo sumpayang Nabi Abraham besina. Tolo. Makan rekongkong lama tolo. Abraham berdoa Kau boleh dialog agama, tapi kau jangan hujat Nabi. Hei, bisa kau hujat saya, Bang Suma hujat. Kamu bilang itu kain Yesus menikah Yesus bersina. Tolo betul moko kodong. Di mana pernah saya katakan Yesus bersina ke Blama? Di mana saya bilang? Di mana saya bilang Yesus bersina? Di mana? Kau bikin malu teman-teman Kristen caramu berdialog begini. Kau yang malu, kau bikin sembarangan. Ngapa nukanu sumpah yang Nabi Abraham bersina? Kau tanya semua orang Kristen. Tidak ada orang Kristen yang mengatakan Abraham itu bersina, kecuali penyembah tumbal. Makanya turunlah itu perjanjian sunat. Perjanjian sunat. Tidak nu baca kesumpah yang injo. Kejadian 17 nomor 7. Apa kanan Jo? Aku gak ngerti lah Bang Juma ngomong apa. Kejadian 17 nomor 7.
Apa sebabnya dia disunat? Untuk membedakan antara hamba Allah dengan hamba iblis. Yang tidak disunat itu hamba iblis. Siapa yang mengatakan itu? Paulus. Apa yang dikatakan Paulus dalam Galatia 4, Galatia 2? Hah? Apa yang dia katakan di dalam Galatia 2 nomor 14? Orang yang tidak bersunat hidup secara kafir. Berarti orang kafir itu Tuhannya siapa? Baca itu, belajar Yesaya 52 nomor 1, baca. Orang-orang yang tidak bersunat langgar kirong. Yesaya jangan kau percaya saya, percaya kau kitab yang kau ambil dari agama orang. Yesaya 52 langgar kirong punayaro ka pelajar. Yesaya 52 langgar kirong. Langgar kirong. Yesaya 52 nomor 1, orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke dalam bait suci. Yehezkiel 4:9 haram hukumnya orang tidak bersunat masuk ke bait suci. Yesaya 52 nomor 1 haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke Yerusalem. Wahyu 21 nomor 27 haram hukumnya orang tidak bersunat masuk surga. Jadi kau kolam pakai mai kau? Hah? Itu kan perjanjian lama sebelum Yesus lahir, Pak. Perjanjian baru, perjanjian baru itu Wahyu 21 nomor 27 orang yang najis alias tidak bersunat tidak boleh masuk surga. Kau mau kemana? Wahyu 21 nomor 27. Tolong. Makanya kurangi makan guguk. Kau itu bisanya cuma menghujat saja kau. Lain kali kalau kau berdialog. Iya. Lain kali kalau kau berdialog jangan kau bawa Selamat Wangi ya. Jangan sampai saya hubungin anak di sana dicari kok. Ya, jangan kau bawa anak Mas Selamat Wangi. Dicari. Sama Bang dia alasan. Anak baru baca di sana. Anak sentil anak baru baca. Nuseng je Belanda, nuseng je. Wahyu 21 nomor 27. Bacakan gue. Bacakan mak. Bacakan mak. Apa nakanan Jo? Apa nakana? Apa nakana? Anak domba itu. Tidak ada. Apa nakana? Baca baik-baiki dulu. Baik-baiki. Baca dulu, baca. Mau kau dengar ki apa nu bilang? Baca dulu. Baca dulu. Baca dulu tolong. Baca dong. Popo. Ku bacakan ko na. Nak ke baca na. Nak ke baca. Gappa katino nu langgar ki toge yang kitolindo. Suluki cuy nu. Dengar ki dulu. Kau kalau ditanya Wahyu 21 nomor 27. Kau ndak usah terguncang dulu, santai. Ada yang bisa bacakan Wahyu 21? Izin Bang. Oh bisa dong. Bentar Bang Kores, ada yang izin tuh. Ya siap Bang Glory. Wahyu 21 ayat 7 itu Wahyu 21 ayat 27. Tetapi Bang tidak akan Cuma. ada yang masuk dalamnya Bang Glory agama Kristen ya? Iya lah. Oke, bentar ya, tunggu Bang Kurunda ya, tunggu ya. Karena tadi yang bawa narasi Kurunda. Tunggu ya. Karena dia mental dia. Bentar ya Mbak Glory. Boleh tahu sekte mana Mbak Glory? Kenapa? Sekte mana? Enggak, Katolik apa Protestan, Mbak? Protestan. Oke, ini 1.200 orang, jangan lupa di follow Blokir Permanen 2 ya. Itu aku cadangan loh, nanti kalau aku ke Makassar kena peringatan nggak bisa live loh. Ayo, itu Blokir Permanen 2 ya, tolong di follow ya, 1.200 orang. Tunggu. Dia mau dulu. Bentar Bang Cuma yang bawa narasi. Bentar ya Mbak Glory, ini udah dari Bang Cuma. Tidak ada tunas di situ, Bu. Jadi dia bohong Iya, silakan Mbak Glory bicara. Oke. Wahyu 21 ayat 27.
tetapi tidak akan ada yang masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Jadi begitu ya Bu. Sudah jelas ya, tidak ada yang namanya sunnah di dalam wahyu. Oke, terima kasih. Oke, giliran saya. Oke, giliran saya. Dengarkan. Di Wahyu 1 yang kamu sebutkan itu, Wahyu 21 nomor 27, tetapi tidak akan masuk ke dalam sesuatu yang najis. Tetapi tidak ada sesuatu yang najis yang masuk ke dalamnya, ke dalam surga. Apa najis ini? Kita baca di Yesaya 52 nomor 1. Terjaga-jagalah, kenalkanlah kekuatanmu seperti pakaian hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak akan ada seorang pun yang tidak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Jadi orang yang tidak bersunat itu sama dengan orang najis atau tidak? Mana itu? Siapa yang bilang Ini nih. Yesaya 52 nomor 1. Yesaya 52 nomor 1. Orang yang tidak bersunat itu sama dengan najis. Itu perjanjian lama, Bang. Iya, saya tahu perjanjian lama, saya tahu. Saya ngerti. Yehezkiel satu-satu ngomongnya, Polikardus ngomong, Mbak Glory ngomong satu-satu. Kalian sama-sama Kristen loh, jangan saling mendahului. Sama-sama Kristen, jangan saling mendahului. Dengarkan. Jadi najis itu sama dengan orang yang tidak bersunat. Yehezkiel 44 nomor 9. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan, tidak seorang pun dari orang-orang asli yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat boleh masuk dalam tempat suciku. Ya, setiap orang yang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel tidak boleh masuk ke tempat suci. Kenapa? Karena orang yang tidak bersunat itu dianggap najis. Bahkan Paulus mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Masih kurang? Kalau cuma yang najis itu banyak yang najis orang itu. Banyak yang najis itu banyak. Pemakan babi itu najis, pemakan anjing itu najis. Najis semua itu. Enggak, Bang. Kalau makan babi atau makan anjing enggak. Oh, itu najis itu najis. Ya, baca Yesaya 66. Baca Yesaya 66. Tuhan murka kepada pemakan babi. Polikarpus diam dulu. Memang harus menuju kepada perjanjian lama kalau berbahas tentang Tuhan. Kalau perjanjian baru itu kan bukan firman Tuhan itu. Itu karangan-karangan orang-orang Farisi itu. Itu tidak ada firman Tuhan. Bukan firman Tuhan. Dari mana Anda mengatakan? Dari mana Anda mengatakan kitabnya orang Kristen itu firman Tuhan? Dari mana? Apa dasarnya? Tuhan mana yang berfirman kepada Paulus? Mana dalilnya? Kamu jangan menyamakan dengan wahyumu. Itu memang wahyu. Cipe ulu. Polikarpus biarkan dulu Bang Cuma sama Mbak Glory. Polikarpus diam dulu, di mute dulu. Jadi jelas ya. Jadi jelas di dalam kitabnya orang Yahudi, satu, orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke dalam bait suci. Dua, orang yang tidak bersunat nggak boleh masuk ke Yerusalem. Tiga, di dalam kitabmu orang najis Wahyu 21:27 tidak boleh masuk ke dalam surga. Oke? Kalau Anda baca Wahyu 21, yang masuk ke surga itu hanya 144 orang saja. Ayo, kalian mau kemana? Ayo. Kenapa tadi bilang kalau perjanjian baru itu bukan firman? Kenapa enggak? Karena di dalam kitab oke? Silakan. Mohon maaf. Di dalam kitab ini, di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi sudah jelas kalau firman ini Alkitab itu adalah firman, Bang. Jadi Bible itu perjanjian lama itu adalah Allah gitu. Surah-surah Paulus itu Allah. Permisi, Bang. Allah itu
Bagi Bukan yang kami. itu yang dimaksud firman itu, bukan yang itu cuma. Polikarpus diam dulu, biarkan Bang Juma sama Bang Glory. Lama-lama aku sepan. Polikarpus diam dulu, biarkan dulu yang diskusi Bang Glory sama Bang Juma ya. Polikarpus diam dulu. Silakan Kak Glory. Jadi gini, Allah itu ada istilah Tritunggal, Bang. Yaitu Di Allah. mana dari mana itu? Ilmunya dari mana itu Tritunggal? Ilmu dari mana itu? Nggak usah kita kemana-mana, kita mau bahas yang itu saja, Bu. Itu Iya, saya tanya. Ya, Jangan bawa narasi gereja. Saya akan pertanyakan, ketika Anda mengatakan Tritunggal, itu ilmu dari mana Tritunggal itu? Nggak usah, itu sudah sering dibahas itu pas Suma sama Erben itu kok sudah kalah. Banyak cerita kau Polikarpus. Diam dulu, biarkan Kak Glory sama Bang Juma Di mana Polikarpus. Tuhan menyatakan dirinya Tritunggal? Di mana? Di mana? Di dalam Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 data nomor 16. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Terus apa masalahnya dengan Tritunggal? Astaga, karena begitu besar kasih Allah. Akan dunia ini, maka anaknya diutus untuk menjadi tumbal. Bukan tumbal, Bang. Lalu apa? Beda. Lalu apa? Kalau bukan tumbal lalu apa? Abang bilang Kalau Yesus itu bukan tumbal lalu apa? Oh, abang bilang kalau Yesus itu tumbal, ya? Oh iya dong, pastilah. Astaga. Dia korban, dia korban untuk teos. Korban untuk teos, baca Efesus 5 nomor 2. Yesus itu dipersembahkan sebagai persembahan harum untuk teos. Rela berkorban. Di mana dia mengatakan rela berkorban? Di mana? Yesus itu untuk menebus dosa manusia. Di mana? Di mana dia menuliskan itu? Di mana dia menyampaikan itu? Bilang aja ayatnya, Mbak. Bilang aja, Kak. Iya, sebentar ya. Iya. Saya aja yang jawab. Polikarpus, kalau kamu, aku tadi aku mute ya. Kalau kamu masih ngomong, saya turunkan. Biarkan dulu. Dengerin, biarkan dulu Kak Glory sama Bang Juma. Tadi kan Anda sudah. Biarkan dulu Kak Glory sama Bang Juma. Oh, saya Jadi turunkan kamu melawan. Polikarpus lain kali. Kamu aja nggak bisa nyebutin dalil tadi ditanya Bang Juma. Kamu ya, aku udah mute kamu buka aus kok ya. Biarkan Kak Glory dulu sama Bang Juma. Aku sepak kok nanti. Lain kali. Lain kali jangan kau hujat-hujat Nabi Ibrahim ya. Ya, kau lo kok yang gue pikirin. Dasar penyembah dewa Molok kau. Ibrahim bukan Abraham. Udah sebenarnya apa namanya ini Gurunda udah bubuk Polikarpus gitu. Apalagi mau dilanjutin, fitnahnya dia nggak terbukti. Kita udah nunjukin maksud dari perjanjian Tuhan, perjanjian surat tersebut apa kan gitu udah ketahuan. Ketahuan apa? Udah bubuk Ini ya si tinggal King turun Richard gitu. loh. Saya cuma ini aja. Sudah mengingatkan aja dia, jangan hujat-hujat Nabi Abraham. Lain kali jangan. Kau bilang tadi dia pesina, kau katakan dia tadi bersina. Dia bersina. Kalau pelaku pesina bersina itu apa namanya? Pesina atau bukan? Bersina itu berulang-ulang. Berulang banyak cerita kau. Jadi kalau cuma satu kali bukan pesina namanya. Kalau cuma sekali bukan pesina. Udah kau diam. Turunkan aja ya Bang, Abang sama Glory dulu ya. Menghina aja terus. Iya. Enggak, kamu mengganggu Polikarpus. Bang Juma mau diskusi dulu sama Kak Glory. Kalau kamu nggak mau diskusi, saya turunkan ya Bang Juma, kita turunkan aja ya. Jangan disimpulkan. Suruh aja diam. Diam dulu Polikarpus, diam. Ini Kak Glory mau ngomong. Diam dulu, diam. Ini Bang Juma lagi BAT nyuruh kau diam, kau enggak turun dah. Silakan Kak Glory. Kak Glory. Halo, permisi. Iya, silakan. Di mana tertulis di mana tadi? Silakan Kak. Di sini.
Di mana tadi? Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, Aku kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang tidak ada Akan seorang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, betul. Ya, terus kenapa melalui Paulus? Kenapa? Kenapa melalui Paulus kalau demikian? Maksudnya kenapa melalui Paulus? Paulus yang karena Ya. Paulus yang nulis gitu. Bukan. Saudari mempertuhankan Yesus itu yang ngajarin siapa? Ya, tentunya gini, Bang. Nah, gimana? Yang jelas-jelas saja yang ngajarin Paulus, bilang aja gitu. Menurut kami begini. Nah, Tapi gini ya, mohon maaf. Dalam kitab Kristen, dalam kami, menurut kami, bahwa Allah itu Tritunggal, Bang. Allah, Anak, dan Roh Kudus. itu menurut Kristen. Kalau Yesus, menurut Yesus gimana? Ya itu. Allah itu tiga atau Allah itu satu? Hah? Allah itu, gini, Anak itu, Ya. itulah Yesus, Bang. Betul. Iya. Anak Yesus ya. Terus menurut Yesus dia adalah Allah gitu. Iya. Di mana dalilnya? Tadi, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dia jalan kebenaran dan hidup. Yohanes Pembaptis juga jalan kebenaran dan hidup. Musa juga jalan kebenaran dan hidup. Ya dong. Loh, kenapa bisa? Sekarang saya tanya, apa upahnya bagi orang yang menjalankan hukum Taurat? Jawab Kak Glory. Ya. Upah seseorang menjalankan hukum Taurat. Iya. Dapatkan hidup atau mendapatkan mati? Ya tentunya mendapatkan hidup. Oke, udah terjawab itu. Siapa yang memberikan hidup kepada dia? Tapi bukan, tapi Musa kan tidak mengakui bahwa dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Iya, karena Musa tidak ditolak oleh kaumnya. Berbeda dengan Yesus, ditolak oleh kaumnya. Maka Yesus lakukan penekanan kepada kaumnya. Hei kamu, tidak ada yang sampai kepada Tuhan yang Abraham tanpa melalui aku. Ya Bang. Ya kan? Tidak Bang. Loh kok tidak? Sekarang ketika Yesus belum datang, orang-orang Bani Israel sampai kepada Bapa melalui Yesus atau bukan? Kak Glory, silakan jawab. Oke, mohon maaf ya Bang. Iya, saudariku. Ya, lanjut. Jadi menurut saya, Ya. saya ini masih anak SMA lah. Jadi belum terlalu mengerti tentang apa kitab. Cuma yang apa yang saya tahu itu yang saya utarakan. Kita Baik, sebagai baik. orang yang beragama, ya tentunya menganut agama kita masing-masing. Karena tentunya kan agama itu kan membawa kita ke dalam hal yang baik. Betul, betul. Oke, sekarang boleh nggak kita sepakat bahwa menyembah kepada sesama manusia itu adalah hal yang baik atau hal yang buruk? Dijawab ini, habis itu kita sepakat. Hal yang buruk, kenapa Bang? Terus? Hal yang berarti dengan menyembah Yesus itu baik atau buruk? Baik. Kenapa? Karena Yesus itu. Tadi katanya menyembah makhluk itu buruk. Tapi kan Allah itu Tritunggal, Bang. Jadi Yesus itu turun menjelma menjadi manusia. Waduh. Maksudnya pencipta langit dan bumi ini menjelma menjadi manusia gitu? Astagfirullahalazim, adekku yang cantik, kok bisa ada kayak gitu ilmunya? Tuhan pencipta langit dan bumi turun menjelma menjadi manusia. Ini ilmu dari mana? Sebentar. Sebentar Polikarpus, ini gak mau diem, bentar dulu. Biarkan dulu cuma sama Kak Glory. Oke. Aku mute tuh bingung. Saya lagi nyari ini. Terus lanjut Bang Polikarpus dulu yang lanjut. Sini gua bantu Glory gua bantu. Yohanes 1:14. Yohanes 1:14 Glory. Tuh, Gurunda. Iya, kemuliaan yang diberikan kepadanya. Mana ada Tuhan diberikan kemuliaan?
Jadi nggak ada itu Dinda Glory, nggak ada itu kecuali melalui pengajaran Paulus. Roma 14 nomor 9. Yesus menjadi mayat, habis itu dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Sebelum Yesus menjadi mayat, dia bukan Tuhan. Nanti setelah dia bangkit dari kematian, baru dijadikan menjadi Tuhan. Baca Roma 14 nomor 9. Makanya ajaran-ajaran Paulus itu tidak diajarkan kepada Yahudi, tetapi diajarkan kepada Romawi dan Yunani, sampai kepada saudariku ini Glory. Orang Yahudi tidak ada yang keluar dari Yerusalem mengajarkan tentang penyembahan kepada Yesus, nggak ada. Yang mengajarkan itu Paulus, mengajarkan ke Roma dan Yunani. Kemudian orang Yunani ini mengajar sampai ke Eropa Barat, sampai ke Belanda, Belanda masuk ke Indonesia. Gitu loh. Ya, hujan di sini, lanjut. Yang lain silakan. Ya, silakan Kak Glory bantah omongan Bang Juma. Jangan dibantah dong, diambil pelajarannya. Oke, diambil pelajarannya. Ya, silakan Kak Glory. Enggak ditanggapi. Bentar, Bang Poli, Lu bentar. nggak boleh menanggapi. Bentar ya Bang Poli. Biar Kak Glory dulu ya, satu-satu dulu. Silakan Kak Glory. Aku belum bicara. Lanjut aja dulu, Bang. Jadi gini, Glory, gue mau nanya gue mau nanya. Ya. Kita ngobrol dikit ya. Definisi Tuhan itu boleh nggak sih jadi Tuhan itu di pertengahan hidup gitu, nggak dari awal, boleh nggak sih? Enggak, kan dari awal. Dari awal ya. Nah sekarang kita baca ini. Ini ada di mana nih? Lupa gua. Kisah Para Apostolos 2 nomor. Kisah apa, Bang? Kisah Para Rasul. Kisah Para Apostolos. Ah iya. Kisah Para Apostolos kan Yunaninya kan Apostolos, aslinya itu Apostolos. Kisah Para Apostolos 2 nomor 36. Kita baca sama-sama ya. Nomor 36 ya, Bang? Iya, sini lihat aja. Lihat itu biblos cetaknya dipegang kan? Iya, ini ada pegang Bible. Ada pegang, cakep. Kita samain ya, siapa tahu beda. Ya. Tunggu ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Iya. Iya, Bang, sama. Sama ya? Iya. Pertinyiinnya. Kita udah sepakat Tuhan itu dari awal, bukan di pertengahan. Lah Yesus baru jadi Tuhan disalibkan. Itu gimana tanggapannya? By the way, siapa yang bicara tadi nih ya? Ini Pera. Ini yang ngomong itu, yang layarnya besar Kak, yang ngomongnya Pera Ista. Teman-teman jangan lupa di follow ya, Blokir Permanen 2 akun cadangan biar bisa live ya. Blokir Permanen 2 di 1400. Coba koreksi ya. Nah itu follow Ukti Hesti. Coba koreksi perkataan gue ya kalau salah. Yesus ini baru jadi Tuhan ketika disalibkan menurut Kisah Para Apostolos 2 nomor 36. Salah nggak? Maaf Bang ya, mohon maaf ya. Kembali lagi ke yang saya bilang tadi. Ya mungkin saya belum tahu apa-apa ya Bang ya. Tapi menurut saya bahwa Yesus itu Tritunggal Bang. Allah, Anak dan Roh Kudus. Jadi tentunya bahwa Yesus itu bahwa yang sebelumnya itu Allah, kemudian Allah memberikan anaknya Yesus itu untuk menebus dosa-dosa manusia. Sip. Nah, gitu Bang. Oke, ini jadi PR aja ya. Ini jadi PR, semoga jadi bahan pertimbangan. Berikutnya kita masuk ke yang Tuhan memberikan anaknya untuk menebus dosa manusia. Gua analogikan begini. Bantah kalau analoginya salah ya. Glory punya hutang nih ke Pera 50 juta gitu kan. Glory nggak bisa bayar, ya kan? Iya. Glory nggak bisa bayar. Dengan kasihnya Pera
Perah membunuh anak Perah sebagai bukti utangnya Glory lunas. Gitu kan ya? Bukan lah bang. Loh bukan. Gimana analogi yang pas? Contoh ya. Oke, mohon maaf. Contoh. Contoh aku punya utang. Contoh ada seseorang. Namanya siapa lah? Siti contohnya ya. Mohon maaf. Boleh, siapa aja. Nah, jadi aku Glory ya. Glory utang gitu sama Mbak Siti. Terus karena terlalu besar, contoh utang yang Glory ambil, kemudian akhirnya Mbak Siti tuh punya anak dong. Terus anaknya ngomong sama Glory, sedangkan Glory nggak tahu apalagi yang harus Glory buat gitu kan. Oke. Nah, jadi kemudian anak Mbak Siti itu tersebut yang bilang ke mamanya kalau bahwa ya udah lepasin aja gitu. Jadi kenapa Tuhan Yesus itu rela mengorbankan nyawanya? Tentunya karena Dia mengasihi kita. Begitu, Bang. Nah, berarti anaknya Siti mengorbankan nyawanya ya. Glory nggak bisa bayar utang. Iya, ya udah saya mati deh demi kamu kan gitu. Anaknya Bu Siti ini. Kan gitu. Bang. Loh, Yesus memang nggak mati. Mati kan dalam keimanan Kristen? Analoginya juga harus ada yang mati dong. Mati, Bang. Tapi kan bukan kita. Kan Yesus bangkit lagi, Bang, pada hari ketiga. Nah, pada hari ketiga bangkit lagi. Cakep. Analoginya gini. Glory punya utang 50 juta. Perah punya utang 50 juta ke Glory gitu. Perah nggak bisa bayar. Kemudian anaknya Glory, anggap Glory punya anak, anaknya Glory pun membayarkan hutang Perah, menebus hutangnya Perah gitu. Dengan 300.000. 50 juta dibayar 300.000, lunas nggak? Enggak. Kok bisa-bisanya dosa yang harusnya mati selamanya cuma dibayar 3 hari? Kan gitu, Glory. Ya. Itu kan Tuhan yang punya mau, bukan manusia, Kores. Lah, sekarang gini, kalau manusia punya utang ke manusia, Tuhan yang bayar, manusia yang dihutangin rela nggak? Mana siapa utang sama manusia? Adam kan tidak berutang sama manusia. Polikarpus mengimani Yesus. Oke gini, Polikarpus mengimani Yesus. Kemudian Polikarpus punya utang ke gua, ke Perah, 50 juta. Nah, kemudian Yesus mati nih 3 hari. Otomatis Polikarpus utangnya lunas ke Perah, bisa gitu? Bisa. Nggak bisa lah kalau utang uang kok masa membalas dengan itu beda, Pak. Berbeda utang yang dimaksud. Aduh. Jangan pakai analogi. Oke, gini. Polikarpus, misalnya Polikarpus membunuh Perah. Polikarpus membunuh Perah. Ini analogi ya. Polikarpus membunuh Perah. Perah mati nih. Polikarpus berdosa. Kemudian dosanya Polikarpus ditebus oleh Yesus. Matinya cuma 3 hari. Bukan itu kan adil nggak buat gua yang mati sebagai korban pembunuhan? Adil nggak buat lu? Kalau dosa membunuh tidak akan pernah Pak. Itu kan sudah ada, dia punya hukum itu 10 tahun. Jadi yang dibayar Yesus ini dosa apa? Yang dibayar Yesus oleh kematiannya dosa apa? Ketika semua analogi dosa udah gua kasih, nggak diterima. Tuhan Yesus kan cuma mengorbankan dirinya supaya kita bisa berhubungan langsung sama Tuhan. Tidak pakai perantara lagi ya, dia lagi langsung. Dulu kan harus melalui pengorbanan domba apa semua kan. Oke, siap. Jadi bisa langsung ngobrolnya. Sekarang tanyakan. Ini gue nitip ke Polikarpus, tanyakan ke Yesus. Yesus lahirnya tuh sebenarnya tanggal berapa? Silakan coba tanyakan. Gue pengen tahu jawaban Yesus. Pertanyaan bodoh itu. Tidak semua. Katanya bisa berhubungan langsung. Tinggal tanyain aja langsung ke Yesusnya. Tapi kan tidak semua doa itu harus dijawab sekonyong-konyong. Emangnya cuma saya. Terus berhubungan langsung tuh apa maksudnya? Berhubungan langsung tuh apa maksudnya? Langsung lagi, kita tidak perlu lagi mengorbankan korban bakaran. Itu kan sudah dihapus semua itu. Dulu kan tidak bisa, Pak. Sebelum ada. Dulu coba. Kalau gitu ini salah ya. 2 Tawarik 7:14 kita lihat ya.
dua tawarik. Kecuali Tuhan yang menginginkan. Tapi kalau manusia menginginkan tidak bisa. Itu 2 tawarik itu karena Tuhan menginginkan. Iya, coba lihat kita coba lihat. 2 Tawarik 17 ya. 7:14. Nah, di sini katakan begini. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Itu kan firman Tuhan. Tuhan yang bicara. Iya, Tuhan ini dari zaman Tawarik udah bicara, nggak perlu pakai korban juga bisa Karena dia bicara mengampuni langsung. dosa. Iya kan dia bicara. Terus ngapain Yesus disalib kalau Tuhan berbicara begini? Kalau kau berdoa begini-begini, itu kan Tuhan yang bicara itu. Bukan karena Iya, dan keinginan mengampuni manusia dosa berdoa. mereka. Ini Iya. kayaknya gede ya, Tuhan ini yang ngomong ya, bukan Nabi. Tuhan langsung ngomong begitu kok. Dari zaman Tawarik kok. Gimana nih? Itu yang saya bilang, karena Tuhan punya keinginan ya, nggak bisa kita. Ya terus ngapain Yesus disalib? Mohon maaf bang, mohon maaf. Iya. Ya, mohon maaf ya. Berbicara tentang persembahan bang, kalau sekarang kalau dulu kan masih pakai persembahan itu di perjanjian lama menurut ajaran kami ya bang. Permisi, mohon maaf. Nah, jadi Dimaafin. Lanjut. ya, nah dulu persembahan itu seperti persembahan kayak domba atau apalah dipotong kan. Tapi kalau sekarang sudah berbeda. Karena tertulis di dalam Roma 12 ayat 1. 10. Oh, bukan. Ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, gitu. Jadi yang dipersembahkan. Oh, Tuhan itu yang ngomong ya. Itu Tuhan yang ngomong. Loh kok sepi? Oke, sebentar dulu saya ini nih typing. Dengerin ya, bentar Bang Kores. Ini room diskusi ya. Ini room diskusi. Jadi yang naik itu yang Kristen ya. Yang Kristen. Itu yang Islam ada Bang Eri, Bang Hidayah aja nggak bisa ngomong ya. Terus mau ngapain lagi Islam ya? Kalian juga cuma diam aja mau ngapain? Ada Bang Juma itu yang nanti yang nanganin semuanya. Dah. Ada Bang Kores juga. Dah. Yang Kristen aja naik. Ini bukan room mahal. Ya, kalau ada yang mau naik biar gantian. Enggak, ini yang naik mau Islam. Lagi nanti di atas diam. Coba, Bang Erik aja diam loh. Belum ada jatah ngomongnya. Coba typing itu ngomongnya ya. Tolong typingnya dijaga ya. Yang Kristen, kalau kamu Kristen minta permintaan, typing agamamu. Typing agamamu Kristen, saya naikin kamu kalau Kristen. Bang Hildaya aja belum dapat jatah ngomong. Lanjut lagi ya. Silakan, Nah, Bang, jadi silakan, Glory silakan. dan siap. Ya. Nah, jadi di 2 Tawarik 7:14 nggak pakai korban, Tuhan bisa mengampuni dosa mereka. Caranya apa? Merendahkan diri, berdoa, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, kan gitu. Itu nggak perlu pakai korban. Itu yang pertama. Terus yang kedua, korban di perjanjian lama zaman sebelum Yesus itu semuanya pada disalib ya untuk dikorbankannya. Jadi misalnya, aduh aku berdosa nih, ya udahlah untuk menebus dosa, nah Bang aku Kores. pakai sapi dulu, aku salibkin, Bang Kores. aku salib dulu sapi, iya ya. Ini kayak si kiamat kepanasan itu. Jadi dia Glory ini dilarang diskusi di sini. Si Oh, gitu. kiamat kepanasan. Astagfirullahaladzim. Takut Ya udah mualaf, ditahan aja roh mualaf. kudusnya. Takut banget sih. lanjut. Nah, coba Polikarpus dan Glory lah silakan berdua, pengen tahu gitu. Mungkin di perjanjian lama cara menebusnya juga disalib gitu si kambing sama dombanya ini gitu. Gimana? Mana ada disalib binatang? Lah terus Yesus ngapain disalib? Saya mau tanya, emangnya Mind Yesus minta blowing. disalib? Saya mau tanya kau, emangnya Yesus yang minta disalib?
Lah emang sapi, lembu dan domba di sana pada minta disalib di perjanjian lama? Kan enggak juga. Namanya juga korban, nggak bisa ngomong. Itu kan sudah aturannya, korban itu kan dibakar Pak sampai habis. Lah kenapa Yesus gak dibakar sampai habis? Emang Yesus Katanya kau kan hukum. Katanya menggenapi hukum Taurat katanya. Tidak bisa kau sama-samakan seperti itu, Kores. Loh, terus gimana caranya hukum Romawi yang penyaliban ini bisa menggenapi hukum Taurat? Kalau mau secara logika, ya hukum Romawi menggenapi hukum Romawi gitu loh. Kalau mau ya. Ini hubungannya apa gitu? Tadi gua tanya, apakah domba, kambing, dan sapi di perjanjian lama disalib? Enggak. Manusia itu kan diberikan kebebasan untuk melakukan. Nah, bisa diintervensi seperti itu aja, seperti mau. Kalau memang Ya sebebas-bebasnya manusia, apa hubungannya sama Yesus disalib dengan korban di perjanjian lama? Hubungannya apa? Gue pengen tahu hubungannya apa. Itu supaya yang mati itu manusia Bang, bukan Tuhannya. Ada hubungannya itu yang Iya saya gitu. bilang, Nah kan? sekarang kalau yang mati manusia gitu, di perjanjian lama ada nggak korban penghapus dosa pakai manusia? Setahu gua ada sih, tapi ke dewa Molok gitu. Itu argumennya Gurunda nanti. Nah, itu kan di orang-orang kafir itu. Nah, ya itu dia Yesus nih ini. Katanya dia korban penghapus dosa untuk Anak Israel. domba itu, dia kan juga dibilang anak domba Allah. Tipologinya itu pada saat Abraham itu mau menyerahkan, cuma tipologinya digantikan lah. Oke, kalau tipologinya Abraham menyerahkan, misalnya di perjanjian lama Ishak ya. Karena dombanya Abraham Tuhan, menyerahkan bukan Ishak. dombanya. Nah, anak dombanya Iya. ini Ishak atau domba pengganti anak dombanya ini? Itu kan anak domba itu kan Tuhan yang sediakan. Makanya manusia juga untuk diserahkan kepada menyerahkan pengampunan dosa itu kan Tuhan yang menyediakan. Makanya dia. Nah ini kan sip. Ya, di sini kan kita baru tahu. Jadi kalau dalam kekristenan domba pengganti Ishak itu disalibkan kawan-kawan. Sama seperti Yesus disalibkan. Oh enggak juga. Domba pengganti Ishak nggak disalib. Siapa bilang? Kau yang bilang mungkin. Loh terus ngapain Yesus disalib gitu? Hubungannya apa domba pengganti Ishak di apa? Domba pengganti Ishak ini dikorbannya di gimana ya? Hukum paling tinggi pada saat itu, hukum penghinaan, hukum kutuk pada saat itu, pada saat zaman itu penyaliban, Kores, bukan pembakaran. Oh jadi hukum Romawi lebih tinggi daripada hukum Tuhan ya? Tujuan abang nanya gini gimana ya? Nah, di sini gue ingin membuka logika kalian gitu supaya kalian jangan selalu ngait-ngaitin nyambung-nyambungin sama Israel. Kenapa Israel itu tetap Israel, tetap Yahudi sampai sekarang? Ya karena perjanjian baru kalian nggak nyambung dengan perjanjian lama gitu. Nggak nyambung dengan kitab Tanaknya Yahudi itu nggak nyambung. Apa masalahnya, Pak? Kristen itu tidak bisa dipisahkan dengan Taurat. Iya gitu. Kalian bilang misalnya Paulus bilang dengan kematiannya di kayu salib maka dia membatalkan hukum Taurat. Ya anggaplah membatalkan itu menggenapi gitu. Ya, di Taurat mana ada korban penghapus dosa, kambing-kambingnya disalib-salibin, kan nggak ada gitu loh. Kan nggak ada yang bilang bang kalau ini kambing domba disalib. Nah terus kenapa Yesus disalib? Itu pertanyaannya. Untuk menebus dosa manusia. Nah, di mana hukum Taurat itu untuk menebus dosa manusia, korbannya itu disalib gitu? Di mana? Ada nggak? Nggak ada. Terdiam sepi. Maka dari itu kawan-kawanku Kristen, tolong dipahami, hukum menebus dosa disalib pakai manusia atau pakai darah Tuhan itu bukan datang dari hukum Taurat. Iya. Bukan dari gitu loh. Tolong diterima kenyataannya gitu. Nah, kalau kalian sudah menerima kenyataannya, silahkan kalian berpikir. Nah, terus maksud abang berarti agama kami salah dong ya? Gitu ya? Itu nggak? Salah sama. Iya, gimana ya dalam dialog lintas agama kan yang harus dicari benar dan salah gitu. Nah, ini Pak aja Kores harus bedakan penyaliban sama hukum Taurat.
Kau harus bedakan Mungkin Bang itu. Juma yang bisa ngomong Tidak langsung beda. tapi masih hujan ya Bang Juma ya? Yang Iya, ngomong Gurunda ke kalau udah Glory. masuk silakan. Bang Juma kalau udah hujannya udah ini, Bang Juma yang inilah mungkin biar enak kasih pencerahan ke Glory nih. Dimana kalau izin kita itu nggak menyalahkan nih. Jadi aja. Oke, baik begini. Permisi. Bahwa jalani saja apa yang sudah dijalani. Contoh agama abang, ya udah lanjut ke agama abang. Nggak bisa Nah, terus gitu kami juga, kakak, nggak bisa gitu. kami percaya sama agama kami sendiri. Begitu. Iya oke. Ya kami kan di sini, Bang Kores ini kan menyampaikan kebenaran. Nah kalau itu kalian tolak, ya itu terserah. Al-Quran sudah menjelaskan itu. Berarti kami salah gitu. Iya. Iya karena kita harus pahami kak, di dunia ini hanya ada satu Tuhan. Tes. Hanya ada satu Tuhan kakak, ya. Jadi sebelum kakak menyangkal ini di zaman sekarang ini, Al-Quran yang datangnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW sudah 1400 tahun yang lalu, ini sudah menjelaskan kak, ya, sudah menjelaskan Al-Quran itu kak. Ya. Apa kita diskusi, tapi jangan disimpulkan oleh kitabnya orang. Iya. Tidak ada yang disimpulkan di sini, orang Bang. disimpulkan itu yang Itu salah. berbahasa Indonesia Ini bang, izin, itu Bang teksnya Erik. Ada Indonesia. kebenarannya yang dibilang sama Kores itu bukan sehingga mudah kebenaran untuk itu, kita memahaminya. kebohongan. Kebohongan itu Pak. Dari awal narasi tadi aja, Bang Kores sudah menjabarkan bahwasannya Kristen itu bukan berdasarkan keimanannya dari kitab suci, dari Roh Tuhan itu Kudus. tidak bisa diukur dengan pikiran manusia Pak. Siapa yang bisa mengukur Tidak bisa. manusia? Tapi buktinya Itu Yesus tadi. ini manusia Yang tadi kau bang, bilang bisa itu kan. diukur. Buktinya Yesus ini manusia bisa diukur. Kalau Anda menyatakan bahwa Tuhan tidak bisa diukur oleh manusia, akal manusia, memang benar. Ya, Yesus itu Tuhan. Benar, Kenapa? memang benar. Tuhan itu tidak bisa Menurut bang kau kita bukan. ukur. Tapi Menurut kamu mujizat-mujizatnya bukan. itu wajib Yesus kita itu imani, oke. percayai Tapi bahwasanya. menurut kami Yesus itu Tuhan. Terus mau apa? Ya di mana dalilnya bang? Aduh terlalu Mau Anda banyak. paksakan, nggak masalah. Anda Terlalu paksakan nggak ada banyak. masalah, nggak ada Eh, masalah. ada Kakak? Hai. Dia ternyata bilang, saya ada ini sebelum Abraham ada. Di typing di bawah nih katanya gini, kiamat naik mereka mau mempengaruhi Glory. Kami gak ada mempengaruhi Glory ya. Sembarangan kamu pengagum rahasia 54. Biarin aja mereka. Kami di sini meluruskan otak-otak lu bengkok, ngasih tahu Jadi, Injilnya begini. Sembarangan kamu kalau ngomong. Tidak ada yang otaknya bengkok sini. Ini aku satu lagi, aku satu ya. Polikarpus, ketika Yesus ngomong kayak begitu, aku ada sebelum Abraham ada. Yesus seumuran dengan Terah, bapaknya Abraham. Itu sih. Lanjut. Ya, Itu karena lebih dia mantap. firman. Lebih Itu kan mantap dia Salomo firman. sebenarnya. Kita baca di Amsal Bang Polikarpus. Itu kalau ukurannya itu di Yohanes 8:58 itu lebih mantap Abraham Salomo. Rakit sendiri. Sebelum semua apa-apa di dunia ini dijadikan, dia bersama-sama dengan Tuhan untuk menciptakan. Itu di Amsal 8 itu kan. Jadi ini yang saya mau tanggapin dari tadi kan. Izin teman-teman. Adakah suara saya ini? Ada. Oh, Ada. Ayo, lanjut aja. Bang Andi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Takut tidak kedengaran salahnya. Jadi ini simple aja dari saya itu kan. Sebenarnya gini Bang Polikarpus sama Kak Glory ya. Ini saya pikir-pikir nih, kalau saya sama blokir permanen nih masih Kristen, mungkin besok saya diskusi sama Kores, besok sama Bang Zuma, dan begitulah sampai hari kiamat. Karena satu-satunya dinom yang belum selesai ini memang di Kristen. Ini tentang Yesus saja ini. Berbalik kepada keimanan, itu silakan memang. Karena kalau dalam Islam itu hanya menyampaikan. Bukan seperti Markus 16:17 atau di Matius 28:19. Bukan begitu kalau Islam. Kalau Islam mengajak untuk merenung dan berpikir dan menyampaikan secara tekstual apa yang perlu kita ukur dari keimanan itu. Kalau terkait dengan Yesus ya, yang dari tadi juga dibahas tentang yang menyalib menebus dosa. Yesus sendiri tidak pernah mengatakan bahwa dia penebus dosa, apalagi Kristen Kak Glory. Di dalam Bible itu, kalau ada satu ayat saja Yesus bilang dia menebus satu orang dosa Kristen masuk surga. Saya ini saksinya di sini ada 1.300 orang ini saya masuk Kristen lagi, 10 kali dibaptis bahkan. Karena saya ini seorang pembaca Bible juga seperti teman-teman. Jadi kami ini yang masuk Islam bukan
terus main masuk gitu. Oleh karena memang Kristen ini bukan ajaran dari Yesus, maka kami harus memilih Islam sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus dalam Yohanes 14, 12 sampai 15 itu. Yesus sendiri berkata di Yohanes 8:34, sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Di Yohanes 8. Kalau di 34-nya di dalam Taurat kami tertulis dikatakan Mesias yang diutus oleh Allah itu hidup selama-lamanya katanya. Bagaimana kamu berkata anak manusia itu ditinggikan? Belum lagi dengan kontradiksi penyaliban Yesus, ya, seperti jam berapa disalibkan, jubahnya Yesus, warna apa, kalimatnya Yesus, yang terakhir kalimat apa. Ini semua yang jelas dalam Bible itu harus kamu teliti dan renungkan. Jangan ikut kata pendeta, Kak. Ya, kalau ikut kata pendeta ini bakalan kita tersesat sampai akhir zaman itu. Karena Yesus itu hanya jalan. Dalam Al-Quran juga dia itu jalan, sama kok. Az-Zukhruf 63, 64, Yohanes 14 nomor 6, dia itu jalan, bukan tujuan. Kalau mengikuti ajarannya bukan untuk menuhankan dia. Di dalam Alkitab dia ada satu ayat pun untuk menuhankan Yesus itu masuk surga. Kalau ada itu jaminan saya yang kedua, saya dibaptis 10 kali dan masuk Kristen lagi. Ya, jadi kami sesuai dengan apa yang tertulis. Karena kita beriman itu sesuai dengan data bukan dengan autah gitu. Ya silakan, itu aja yang saya mau sampaikan dari tadi. Silakan. Itu karena kamu tidak cerdas. Ya, Jadi sedikit Yesus saya menambahkan itu- dulu Bang. Sebentar Bang. Ya, Biarin aja dia. tadi kan sudah kita jabarkan kebenaran itu melalui Bang Kores. Nah, terus di sini ada permasalahan lagi bahwasannya Anda tadi bertanya kakak ini ya, kakak apa ya? Jadi berarti Anda agama kami salah. Iya salah. Karena tadi bilang Bang Kores, diskusi itu pasti mencari benar dan salah. Nah, sudah terbukti di mana salahnya. Ya. Nah, di Al-Quran Mbak, ya Bang ya, abang-abang semua, teman-temanku semua yang Kristen, sudah menjelaskan ini di surah Al-Maidah ayat ke-15 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم رسول قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق Allahul Azim, yang artinya, wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskannya. Sudah jelas ini Bang, kakak-kakakku semua yang ada di yang Kristen ya, sudah jelas. Kebenaran yang sudah disampaikan Bang Kores tadi, itulah yang harus kita, ya oke lah kalau masih belum mau beriman kepada Al-Quran, ya dipelajari terlebih dahulu kitabnya sendiri. Benar enggak itu semua yang dikatakan Al-Quran? Ya, terus apalagi kata Allah di surah Al-Kahfi ayat ke-29. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna atadana lidh-dhalimina naran ahata bihim suradikuha wa in yastaghithu yughathu bima inkal muhli yashwil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Apa kata Allah? Silahkan kalau kamu beriman, ya kata Allah, ya kau akan dapatkan surga. Nah kalau kamu mau berkafir, ya nerakalah balasannya. Nanti kau akan meminta minuman. Nah Allah akan memberikan seperti besi panas yang akan menghancurkan tubuhmu. Itu adalah tempat neraka, tempat yang paling buruk untuk beristirahat, kata Allah itu. Silakan, kami gak memaksa. Akal kalian lah di sini tuh yang harus bermain. Buang semua dogma-dogma, doktrin-doktrin gereja bahwasannya Tuhan Yesus tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan pencipta alam semesta. Tunjukkan dalilnya. Hanya Yohanes 13 nomor 13. Hanya satu itu doang. Tapi itu pun ya diplesetkan. Tuhan bukan Tuhan. Ditujukan kepada manusia bukan Tuhan. Oke. Silakan yang lain Bang. Pak Polikaprus, silakan Pak. Bagaimana sih Pak? Kok bisa begini jadinya Pak ya? Itu kan Yesus, itu kan anak orang gitu loh Pak. Gitu ya, anak Bunda Maria loh itu. Kira-kira Anda berpikir dari segi mana kok bisa anak Bunda Maria itu Tuhan gitu loh. Nah ini Bapak harus mikir di sini, Mbak Glory juga ya. Mbak Glory harus mikir, Pak Polikaprus juga mikir dong. Itu kan anak Bunda Maria kok Tuhan gitu loh. Gimana kira-kira menyikapinya tuh Pak?
apapun yang kau bilang, Yesus itu Tuhan. Saya bilang kau. Dia akan datang kedua kalinya untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Kalau bukan Tuhan, kenapa dia sakit lagi? Kalau dia Tuhan, Pak, kenapa dilahirkan, Pak? Supaya dia bisa turun ke bumi. Karena Tuhan Allah itu kan maha kuasa, maha besar, nggak bisa turun secara langsung, hanya turun di dunia. Makanya dia pakai wujud manusia, memakai wujud manusia. Jadi dia Itu cuma pakai saja. Tapi dalamnya itu kan Tuhan. Jadi dia pakai kandungan Bunda Maria turun ke dunia, Pak ya? Begitu? Karena kalau tidak itu Pak, tiba-tiba muncul kan pasti orang bilang hantu Pak. Makanya dia itu harus merasakan begitu juga seperti manusia lahir. Waktu dia menjadi manusia dia Tuhan ya Pak? Ya Tuhan lah. Berarti manusia Yesus itu Tuhan? Kan dia sudah Tuhan. Jadi manusia Tuhan ini mengalami perkembangan ya Pak ya, mulai dari bayi sampai dewasa ya Pak? Iyalah, dia merasakan semuanya seperti manusia kan. Berarti dia bukan Tuhan dong kalau seperti manusia? Kan dia dominatur. Oh, dominatur. Dominatur itu Bang maksudnya- Bang Handi diskusi sama Gloria aja Bang Handi, si Polikarpus tuh udah dari tadi. Nggak apa-apa, Glory ini Bu. yang Izin. dia Saya kan belum Kak masuk. Glory ini katanya Oh. berarti ajaran kami salah katanya gitu. Iya, Itu ntar Bang Handi. dulu. Iya, ntar dulu. Aku sama Polikarpus dulu. Bentar Kamu nggak bisa izin ya. menyalahkan kamu punya ajaran. Apa haknya kamu menyalahkan? Enggak, kan Kak Glory nanya tadi kan ajaran Aduh. kami salah, dia kan nanya, jadi aku suruh Bang Handi menjelaskan. Gitu Iya, Polikarpus. Aku udah selesai. Ya, ntar aku ke Pak Glory dulu. Aku Polikarpus dulu. Bentar ya Bu ya. Ya. Bunda Estia. Jadi Pak Polikarpus kan gini. Terpotong lagi deh tadi udah mulai terstruktur ah. Jadi kalau menurut Anda Yesus itu dominatur itu maksudnya apa Pak? Iya, dia manusia, dia juga ilahi Pak di dalamnya. Oh, ya. Jadi ilahi bercampur sama manusia. Dia nggak bercampur Pak. Berpisah. Itu bukan seperti air dengan ini, dengan cuka. Itu kalau mau contoh Pak, itu seperti besi yang dipanaskan Pak. Oh. Kalau kita pegang, itu kita rasa panasnya. Ini ada Iya, juga. iya. Kan Yesus ini manusia Pak. Betul ya. Nah ada ilahinya tahu Tuhan jadi juga, Yesus juga, Tuhan juga. jadi fisiknya Yesus Tuhan juga. Kalau kita, iya manusia lagi. Enggak, dagingnya Yesus ini Tuhan juga Pak. Aduh, Gimana tuh Pak? dia dua nyatu di dalam. Mikir dong Pak. Kalau dagingnya Tuhan juga berarti Roh manusia. Hah? Roh Kenapa, manusia Pak? diciptakan, tapi rohnya Yesus tidak diciptakan. Jadi ada yang ada pencipta bercampur sama yang diciptakan gitu. Dia tidak bercampur. Kalau bercampur itu melebur jadi satu. Dia tidak melebur jadi satu Pak. Bapak harus Berpisah. pahami itu. Jadi berpisah dia Pak. Sekarang saya tanya Bapak, bersatu sama Bapak punya daging. Ya saya ini bukan Tuhan Pak. Iya tuh. Saya ini manusia biasa, saya bukan Tuhan. Nah ini yang kita pikirkan ini, Bapak harus mikir gitu loh ya. Badannya Yesus ini diciptakan. Yang menciptakan ada juga di dalam badan Yesus. Artinya pencipta dengan yang diciptakan itu menyatu. Badan Itulah Yesus disebut tidak diciptakan Pak. Dilahirkan Pak. Lain Adam itu yang diciptakan. Manusia Jadi, itu melahirkan, dilahirkan. Oh jadi manusia tidak diciptakan. Ya dilahirkan lah. Yang diciptakan mana? Oh. Dan Hawa. Jadi Bunda Maria itu tidak diciptakan ya Pak ya? Tidaklah, dilahirkan lah. Oh dilahirkan. Jadi Yesus juga tidak diciptakan, dilahirkan gitu. Dagingnya. Berarti Bunda Maria melahirkan mayat atau melahirkan manusia yang hidup? Gimana Pak? Ada orang melahirkan mayat. Ada orang melahirkan mayat. Mana bisa keluar? Berarti Bunda Maria melahirkan manusia yang hidup. Tidak, Bapak yang bicara salah Pak. Kalau sudah mati dalam kandungan itu tidak keluar, nanti dioperasi baru bisa keluar. Oh, berarti manusia Bunda Maria melahirkan manusia sempurna, betul? Mohon maaf saya potong Ya gimana Mbak Glory? karena baterai sudah 3%. Jadi mohon maaf kalau terkeluar karena baterai ya Bang ya. Iya ya.
Jadi saya ke Mbak Glory dulu deh. Mbak Glory jadi Iya. masuk akal nggak menurut Mbak Glory ini kalau Yesus itu Dwinatur? Masuk akal menurut Anda? Kenapa nggak jelas bang? Mohon maaf. Menurut Mbak Glory, kalau Yesus itu anaknya Bunda Maria Dwinatur, ada keilahian, ada kemanusiaan. Logis nggak tuh? Kan Maria kan ngandung Yesus itu kan Yesus itu kan gimana ya? Maria itu mengandung itu dari Roh Kudus, bukan berarti dari Yusuf. Gitu. Iya, paham. Gitu. Itu no problem itu, Mbak. Artinya kan gini, Bapak di surga berfirman, ya kan ya? Berfirman, itu Gabriel membawa firman ini, berita ini ke Maria. Mati lampu bang, sambil cas. Mati lampu dia. Nah, Maria mengandung. Ya. Nah, menurut Bu Glory ini isi kandungan Bunda Maria itu siapa? Yesus. Yesus ini anaknya Bunda Maria, Tuhan atau bukan? Tuhan. Jadi Bunda Maria mengandung Tuhan. Tapi kan kandungannya dari Roh Kudus bang, bukan Ya. dari Yusuf, tapi dari Roh Kudus. Begini ya Mbak ya, saya ulang ya. Bapak di surga berfirman. Ya. Kemudian yang menerima firman ini Gabriel. Betul ya? Iya, Nah, betul. Firman itu tujuannya supaya Bunda Maria hamil. Betul? Betul. Nah, Gabriel membawa berita ini ke Bunda Maria. Betul? Iya. Nah, terus ada komunikasi. Komunikasinya adalah Gabriel mengatakan nanti kamu akan mengandung. Bunda Maria berkata, aku ini loh perawan suci. Bagaimana mungkin aku bisa mengandung? Akhirnya mengandung juga toh. Iya. Artinya Bunda Maria ini mengandung tidak ada hubungan suami istri. Iya. Tapi kehendak Bapa yang di surga tadi itu, betul? Betul. Nah, isi kandungan Bunda Maria ini menurut Ibu nih, apakah Bapak itu sendiri atau adalah perintah Bapak? Menurut Ibu yang mana isi kandungannya? Mas, jangan panggil ibu ya, masih anak SMA. Iya ya, nggak apa-apa Mbak. Ya. Jadi isi kandungan Bunda Maria adalah kehendak Bapa agar Bunda Maria mengandung. Jadi bukan yang ilahi, bukan yang berfirman ini masuk dalam kandungan, tapi kehendak Bapa. Gitu loh. Akhirnya mengandung jadilah Yesus di muka bumi ini sebagai utusan wakil Tuhan di muka bumi ini untuk Bani Israel. Setuju nggak? Jadi dia bukan Tuhan, tapi dia wakil Tuhan di muka bumi. Dia utusan Tuhan. Betul nggak? Sederhana loh ini Mbak. Kalau kita mau pakai akal kita, masuk nih akal. Kenapa Yesus sendiri yang berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang di Israel. Diutus dia. Bapa lebih besar daripada aku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Penghakimanku adil. Kehendak Bapa yang mengutus aku. Gitu loh. Jadi Yesus itu utusan, dia bukan Tuhan. Utusan Tuhan dia. Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Utusan dia. Gitu loh. Ini pernyataan Yesus sendiri loh Mbak. Glory sebenarnya mau jawab, cuma mungkin Glory kurang pemahaman, ya kan? Jadi nanti Glory lebih dalam lagi dah belajar. Ya, dia belajari lagi Mbak. Belajar itu perlu akal. Iya. Menurut teman-teman tadi jangan terdoktrin dulu gitu loh. Di akal dulu, masuk akal nggak, logis nggak gitu loh. Baru kita imani. Jangan imani dulu. Kalau imani dulu ya nggak akan mempengaruhi apa yang kita pelajari kan gitu. Iya. Jangan kayak Polikaprus, imani saja. Pokoknya gitu loh. Pertanyaan saya sama saya.
Nanti begitu Mbak Gloria. Jadi jangan kayak Polikarpus, pokoknya Yesus Tuhan, pokoknya Yesus Tuhan. Buktinya kagak ada. Tapi Glory tetap percaya dong. Bisa nggak apa-apa kan? Glory tetap percaya dong sama Yesus kalau Yesus itu Tuhan. Ya boleh Anda Glory, percaya. masalah kepercayaan jangan bertanya sama mereka. Boleh Iya. Anda percaya. Iya, boleh, Bang. boleh Kalau Anda itu- percaya. Boleh Anda percaya. Kita mau Tapi bertanya lu sama artinya mereka. kalau Anda percaya Yesus itu Tuhan, berarti Anda tidak setuju pernyataan Yesus sendiri. Yesus tidak pernah mengklaim dirinya Tuhan. Yesus berkata, aku ini utusan. Nah, tergantung Anda mau ikut kata-kata Yesus atau Jawab ya. doktrin-doktrin Pak Polikarpus gitu loh. Sebentar. Gitu loh. Iya. Gimana Pak Glory? Bineka Tunggal Ika, Bang. Dalam hal ini nggak boleh Bhinneka Tunggal Ika di sini, Mbak. Oh iya kan? Ini masalah iman. Oh, Gitu. Glory tetap percaya sama Yesus sih. Ya percaya sebagai Tuhan, tapi Yesus mengakui dirinya utusan. Bagaimana tuh? Nanti kalau Glory belajar lebih dalam baru Glory jawab. Kalau sekarang ya mohon maaf maklumin lah ya. Baru masuk. Ya nggak apa-apa, juga Mbak. ini. Jadi di Kejadian sampai Wahyu itu tidak ada Yesus mengklaim dirinya Tuhan. Iya. Oke. Terus di Perjanjian Baru khususnya gitu, itu Yesus mengklaim dirinya utusan. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus adalah Tuhan, artinya tidak sesuai dengan apa yang pernah diajarkan oleh Yesus. Itu yang keliru kalau Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Di mana Pak Yesus mengatakan dirinya Tuhan? Di mana? Pontius Pilatus katakan sendiri. Di mana data Seperti yang kau katakan. Data dari mana? Karena begini Pak Hani, kamu harus pahami waktu zaman orang-orang Farisi itu kan setiap kemana-mana Yesus pergi itu kan yang Farisi selalu itu. Kenapa tangkap? Nah itu karena dia mengaku dirinya Tuhan. Di mana Yesus Itu mengaku alasannya. di mana Yesus mengaku dirinya Tuhan? Di mana? Tidak ada datanya di Bible Yesus Nyata-nyata mengaku. saja. Pak Polikarpus. Kalau dia tidak mengaku dirinya Tuhan, Pak Handi, tidak mungkin ditangkap. Saya kasih tahu kau. Enggak, sebentar dulu disapa dulu media TikTok ini. Tadi dia minta naik tahu agamanya siapa biar diturunkan. Halo, selamat sore media TikTok. Media TikTok. Media TikTok. Oke, lanjut Bang Handi. Pak Polikarpus, di mana datanya Yesus itu mengaku Tuhan? Di mana, Pak? Aduh. Pakai data dong, Pak. Jangan pakai doktrin akut. Tidak usah itu sudah diajarkan sering kita baca cuma tidak tahu di mana tempatnya. Nggak ada, Pak. Itu- Saya lebih tahu Bible daripada Anda. Saya udah paham, tidak ada. Itu waktu di depan Pontius Pilatus, Pak, nyata-nyata. Oke. Nyata-nyata Tuhan Yesus jawab apa? Iya, seperti yang kau katakan. Kan dia bilang, 1, 2. Iya, seperti yang kau katakan. Kalau Yesus mengaku dirinya Tuhan terus ditangkap, jadi orang lain menangkap Tuhan gitu. Halo. Iya. Memang begitu. Karena orang Yahudi itu kan tidak percaya kan. Ya, oke. Masuk akal nggak Tuhan Makanya ditangkap? belum waktunya Dengerin Pak. dulu. Makanya dia Dengerin mau dulu, Pak. bicara karena belum Dengerin. waktunya. Waktu Polikarpus. di bait suci juga dia larikan diri. Oi. Karena Pak Polikarpus ini masuk akal nggak Tuhan ditangkap? kemanusiaannya kan itu dagingnya Katanya, Pak. Memang katanya bisa Tuhan ditangkap. Tuhan. Katanya Tuhan. Giliran ditangkap dia manusia. Pak. Gimana Dia datang ke sih, dunia. Pak? Tapi ada waktunya. Apalagi kalau tidak ditangkap-tangkap, tidak dibunuh-bunuh, kalau tidak dibunuh, Iya. kita tidak bisa lagi hubungan kita dengan Tuhan tidak ada. Jadi orang menangkap Tuhan dan membunuh Tuhan gitu. Terus Iya. apa salahnya? Nah, Jadi memang Tuhan- dia diserahkan untuk itu. Jadi Tuhan mati. Dia menyerahkan dirinya. Jadi Tuhan mati. Dia sendiri sudah tahu kapan waktunya. Iya, jadi Tuhan mati. Mana bisa kalau roh mati? Roh itu tidak bisa mati, dagingnya yang mati. Menangkap Tuhan, mengeksekusi Tuhan, terus membunuh Tuhan gitu. Bagaimana? Masuk akal? Masih mau kau datang besok? Ya kenapa? Ya enggak apa-apa lah. Masih Kan mau kau datang Tuhan besok? ditangkap. Tuhan ditangkap? Enggak masalah. Nggak Nggak memalukan masalah. itu, nggak memalukan tuh Tuhan ditangkap. Kenapa mau memalukan? Karena memang tujuannya datang untuk itu. Untuk apa? Untuk dia mati memang. Yesus tak pernah mengatakan aku datang untuk mati. Yesus datang mengatakan aku Dia Yesus bilang kepada anak domba manusia yang ini hilang di akan diserahkan. Israel. Akan diserahkan. Mati dan 3 hari bangkit. Sebelum dia mati dia sudah bilang. Waktu Tuhan mati terus siapa yang menjaga alam semesta, Pak? Di mana datanya, Bang? Di mana datanya perjanjian lama? Di mana datanya?
Kacau Bapak ini Yahweh Bapak itu ini. kan masih ada, Bapak di surga masih ada, firman berarti itu ada- kan yang turun. Oh berarti ada dua Tuhan. Abang jangan memaksakan bang, manusia Ntar dulu, ini Bang. mati. Ntar dulu Bang Erik. Yo, Jadi biasa. ada Tuhan di bumi mati satu, ada Tuhan di surga juga menunggu gitu. Ada dua Tuhan. Saya Gitu. kapan bilang Tuhan mati, Pak? Tidak mati Nah, Tuhan, kemanusiaannya yang mati. Yang ditangkap Tuhan atau bukan? Iya, betul. Tuhan Yang yang dibunuh, ya oke, yang dibunuh di salib Tuhan atau bukan? Nah, Mati. ayo lu. Enggak, yang dibunuh di salib siapa? Tuhan atau bukan? itu. Tuhan atau bukan? Jawab aja, yang dibunuh di salib Tuhan atau bukan? Ya Tuhan, kenapa? Ya berarti Tuhan mati. Oh, kemanusiaannya Tuhan yang Loh, mati. giliran mati ke manusia yang ditangkap Tuhan. Gimana kau ini? Dia kan Permisi. donatur, dia kan punya donatur. Berarti dia bukan Tuhan. Itu menurut kau. Ya kalau dia Tuhan, lo konsisten Pak. Tuhan ditangkap, Tuhan dibunuh gitu loh. Itu kan Konsisten, Pak. menurutnya. Jangan dulu Pak. Kalau dia jangan bukan dulu, Pak. Tuhan, kenapa dia bisa bangkit, Pak, pada hari yang ketiga? Dibangkitkan Pak, bukan bangkit sendiri, dibangkitkan. Tuhan bilang saya berhak menyawaku dan mengambil kembali, Pak. Itu Jangan namanya- kita pakai. Itu namanya, Ayat oke, mengatakan dia saya Tuhan. ikutin. Saya ikutin. Itu namanya serah terima nyawa. Dia serahkan kepada siapa nyawanya? Permisi Bang, mohon maaf, mau tunggu bentar ya. Iya, iya, Glory Mbak keluar Glory. dulu ya. Iya, iya. Ya, buru-buru. Iya Mbak Glory. Pak Polikaprus. Terima kasih. Terima kasih. Makasih. Udah Ini cukup orang ini- poinnya. Sama-sama Kak. Ntar dulu Pak, kau baru masuk, ntar dulu. Ini saya selesaikan dulu nih. Pak, waktu dia menyerahkan nyawanya, diserahkan kepada siapa? Kepada siapa-siapa kan? Iya, aku menyerahkan nyawaku dan mengambilnya kembali. Nah, dia menyerahkan nyawanya kepada siapa? Kembali ke Bapak kan? Ya berarti ada Tuhan lain Pak, bukan dia yang Tuhan. Kamu tidak tahu bahwa kita Akal dipakai. tunggal di dalam ketuhanan kita itu ada 3 unsur, Pak. Bapa, Tuhan. Firman, Roh Kudus. Oh, berarti Tuhanmu 3. Itu tidak bisa dipisahkan itu, Pak. Bisa dibedakan. Berarti Tuhan satu menyerahkan nyawanya kepada Tuhan 2. Begitu. Oh, itu menurut Bapak. Kalau pemahaman kami tidak. Begini dengerin. Tak usah kau simpulkan. Aku menyerahkan nyawaku dan mengambilnya kembali. Dia serahkan nyawanya kepada siapa? Pada Bapak tuh. Kepada Bapak. Berarti Bapak Tuhan, bukan Yesus yang Tuhan. Yesus itu Tuhan, Pak Raja. Oke, jadi Tuhan menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Betul? Keder lu ya. Tuhan menyerahkan Tuhan. Tuhan, dia menyerahkan ke Allah Bapa, ke Bapaknya Iya. di surga. Iya, artinya Bapak yang Tuhan, bukan Yesus yang Tuhan, betul? Gimana? Kenapa? Iya. Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Yang Tuhan yang mana? Ya Yesus Tuhan. Kalau Bapak? Ya Bapak. Bapaknya Yesus Tuhan apa bukan? Bapak bukan Tuhan. Bapak bukan Yesus. Oh, berarti ada 2 Tuhan. Bapak bukan Tuhan. Gimana kamu ini bahasa Indonesianya nih? Memalukan ini. Gimana nih? Karena kau bilang mati, berarti saya tidak percaya kalau di Tuhan mati. Nah, terus yang mati di salib siapa? Yang mati di salib siapa? Ayo. Yesus. Nah, waktu Yesus mati itu dia Tuhan atau dia manusia? Dia manusia, dia Tuhan juga. Yang mati kemanusiaannya. Tuhannya kemana waktu dia mati manusianya? Dia serahkan kepada siapa? Saya jawab juga, kau udah terima jadi susah. Enggak, dia serahkan nyawanya kepada siapa? Kau mau terima jawaban saya atau tidak? Kalau Ya, kau kita dengar putar-putar aja, lagi, bukan percuma. masalah terima dan enggak. Kita dengarkan. Memang tidak ada tertulis di sini bahwa dia kembali. Mana kan kita tahu bahwa dia kembali. Dengerin Pak. Anda tadi mengatakan, aku menyerahkan nyawaku dan mengambilnya kembali. Anda tadi menjawab, dia serahkan kepada Bapak. Bapak itu bukan Tuhan. Jadi nyawa Tuhanmu, dengerin Pak, nyawa Tuhanmu nyawa Tuhanmu ini dititipkan 3 hari kepada yang bukan Tuhan. Setelah dia mau bangkit, dia ambil kembali, betul?
Betul? Lanjut. Jadi di dalam kubur dia mati, nyawanya itu dititipkan kepada bapaknya. Betul? Itu menurut kau. Saya nggak tahu dititipkan untuk apa. Dia punya kuasa kok. Aku menyerahkan nyawaku dan mengambilnya kembali. Itu kan statement Anda. Jadi waktu dia mati, nyawanya diserahkan kepada Bapak. Nah setelah dia mau 3 hari, nyawa itu balik lagi, hidup lagi. Artinya di sini ada serah terima nyawa. Alkitab itu tidak Ada bisa serah dipakai jiwa. dengan pikiran. Memahami Alkitab itu tidak boleh dengan otak. Iya, Pak. Nah itu bahasa Indonesia begitu, Pak. Iya, tapi maknanya kan, makna Tuhan itu kan berbeda dengan makna pikiran manusia. Apalagi orang-orang yang memang Terus tidak maknanya percaya apa, dengan Pak? Coba Anda jadi Tuhan dulu, terus Anda maknai coba. Ya kembali itu maksudnya itu. Menyerahkan itu kan kembali. Kembali kemana? Ke surga kan? Pak, dengerin baik-baik Pak ya. Yesus itu menyerahkan nyawanya kepada Bapak. 3 hari Bapak pegang nyawanya anaknya, namanya Yesus. Begitu ya. Yang mana yang Tuhan Pak ini? Yang menerima nyawa atau yang menyerahkan nyawa? Yang Tuhan yang mana? Saya nggak tahu dia kembali ke apa nih, menyerahkan itu dia ini atau bagaimana, saya nggak ini. Yang penting dia membuktikan bahwa dia mati. Oh, ini namanya pokok-pokok Pak, asal imani saja ini. Tidak Nggak masuk akal. boleh, karena pertanyaanmu juga pertanyaan yang aneh-aneh. Bukan aneh-aneh Pak, Anda sendiri yang ngomong bahwa dia menyerahkan nyawanya dan mengambilnya kembali. Gitu loh. Artinya ya Pak ya, artinya dia menyerahkan nyawanya, kan gitu ya. Dia menyerahkan nyawanya ke bapaknya. Kemudian bapak ini menguasai nyawa Yesus yang Anda tuhankan itu. Jadi dia menitipkan 3 hari nyawanya kepada bapaknya. Dia menyerahkan dulu. Jasanya dalam gua. Nah di kubur Yesus tidak punya nyawa karena dia kasih nyawanya dulu ke bapaknya, dia serahkan. 3 hari kemudian nyawa itu balik lagi, hidup lagi. Betul? Kenapa? Betul? Betul? Betul. Kenapa? Memang begitu. Ya memang begitu, artinya yang mana yang Tuhan? Yang menerima nyawa atau yang memberi nyawa? Atau apakah sama yang menerima nyawa dan memberi nyawa, sama atau tidak Pak? Mereka itu bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan, Pak. Mereka ini ada berapa? 2 atau 1? 3 tuh, ada 3 tuh. Oh, berarti Tuhan ada 3? 3 Pak. Lah, pribadinya 3. Pribadi itu Pak, kalau namanya pribadi itu berbeda-beda Pak. Kalau pribadi Pak. Saya mau tanya kau sekarang, kau itu ada berapa? Saya bukan Tuhan Pak. Saya bukan Tuhan. Kan sama kan, ada 3 juga kan? Oh, jadi Anda mau merendahkan Tuhan Anda, mengambil analogi ke manusia? Mau? Bukan merendahkan. Apa yang bilang merendahkan? Kita membuka cakra. Kenapa Anda menganalogikan Tuhan Anda ke manusia? Kenapa? Nggak ada cara lain Pak? Itu kan, kau itu berputar-putar pertanyaan. Nggak ada cara lain Pak. Merendahkan Tuhan Anda analogi ke manusia. Nanti kalau saya ambil ke manusia, itu bahwa Tuhan itu punya tiga pribadi Pak. Oke. Pribadinya apa aja? Pribadinya apa aja? Ngantuk. Ya ada Bapa, ada Firman, ada Roh Firman Kudus. itu siapa? Firman itu siapa? Yesus. Yesus. Apakah Yesus dan Bapa sama? Ya setara, mereka setara. Setara, kalau setara berarti Tuhanmu ada berapa? Kalau setara? Aduh, setara itu bukan berarti ada berbeda-beda kan, ada. Iyalah, setara itu Pak berarti ada 2 yang perbandingan. Iya Pak, setara itu berarti kuasanya sama Pak, keinginannya sama. Oh, kalau keinginan sama, kuasanya keinginan itu namanya setara. Ya artinya sama, berarti ada 2. Tidak lah. Loh, itu menurut kau. Ya menurut Anda kan setara. Setara kan? Iya, kalau setara itu yang mana yang Tuhan? Nah, mau kau datang besok? Bagaimana?
apapun yang kau bilang itu sudah Tuhan. Makanya gue bilang dari awal, Pak, jangan memaksakan anak Bunda Maria itu Tuhan, dia itu utusan Tuhan. Siapa Begini yang jadinya. memaksakan? Memang dia Tuhan dari sononya. Memang dia ilahi dari sononya. Kalau dia Tuhan, Pak, kalau dia Tuhan, terus bapaknya Yesus Tuhan juga. Gimana? Itulah. Kalau Yesus Tuhan, bapaknya Yesus Tuhan atau bukan? Coba dijawab. Coba. Bapaknya juga Yesus Tuhan, Tuhan. dong. Bapaknya Tuhan Yesus, juga, dong. dengerin dulu. Bapaknya Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan lah, Tuhan yang maha kuasa. Tuhan. Tuhan yang maha kuasa. Yesus Tuhan juga nggak? Tuhan juga. Tuhan anak. Oke, Tuhan Tuhan Bapa, anak, Tuhan Tuhan anak, Bapa. kan ada. Tuhan anak, Tuhan Bapa. Ada berapa Tuhan? Bukan berarti harus dibilang 1-2, Pak. Kami punya Tuhan bukan 1-2. Tuhan Itu yang anak, Tuhan salah. Bapa gitu loh. Gimana Bapak ini? Aduh, Tuhan anak, Tuhan Bapa. Ada berapa Tuhan? Gimana itu? Selamat sore. Selamat Di sore. sini Bu. Bang Handi, Bang. Di sini Bang Handi Selamat sore, mencoba selamat untuk sore, melawan selamat sore. doktrin Selamat atau dogma malam Anda dengan semuanya. akal Anda sendiri. Iya, cuman jangan Bang Handi mencoba olok, untuk gitu ya loh. melawan dogma Anda dengan akal Anda. Di sini berbenturan tapi- dengan dogma dengan akal, Bang. Sekarang kalau saya tanya dogma Anda dengan akal Bentar dulu, ya bentar